Kau berteriak, sekalipun kau berteriak sekuat tenaga, tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Di gang gelap, Du Fei meletakkan tangan kanannya di dada untuk mencegah luapan busa darah yang menggelinding di tenggorokannya, tetapi tatapannya tertuju dingin pada pemuda berbaju putih dengan senyum sinis tak jauh di depannya. Tatapan matanya sangat rumit. Namun, saat ini, pemuda berbaju putih itu jelas tidak menganggap serius Du Fei, dan kata-kata itu sama sekali tidak ditujukan kepadanya. Pemuda berbaju putih itu memasang ekspresi agak jahat, dan tatapannya jatuh pada sosok cantik di depan Du Fei dengan tatapan yang agak jenaka. Pemilik figur itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat, orang bisa tahu bahwa ia memang cantik. Namun, yang cukup mengecewakan adalah gadis itu memegang pedang di tangannya yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya yang mungil, dan ia memancarkan aura pembasmi yang tajam dari sekujur tubuhnya. Xiao Ai, melihat sosok gadis itu, Du Fei bergumam tanpa sadar, lalu menghela napas pelan dan berkata, Xiao Ai, pergilah. Ini takdirku. Kau bukan anggota keluarga Duku. Kenapa kau rela mengorbankan nyawamu demi orang tak berguna sepertiku? Mendengar Du Fei berbicara, tubuh gadis itu sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berbisik, Tuan, karena Tuan memerintahkan saya untuk mengirim Anda kembali ke keluarga sebelum beliau meninggal, Xiao Ai pasti akan melakukannya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Tuan, jangan khawatir. Meskipun suaranya rendah, nadanya mengandung kepastian yang tidak perlu diragukan. Mendengar ini, pupil mata Du Fei tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengecil, dan sekilas kilatan rasa sakit terpendam terpancar di matanya. Hari itu adalah ulang tahun ke-40 ayah Du Fei, Du Tian. Meskipun keluarga Du Fei kecil, mereka tetap menjadi kekuatan dominan di kota kecil itu. Namun, hari itu, tepat ketika para tamu sedang duduk dan bersenang-senang, seorang pria asing berpakaian hitam tiba-tiba muncul entah dari mana. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Tanpa bertanya alasan atau berkata apa-apa, lelaki aneh berpakaian hitam itu hanya mengulurkan tangannya dan menjabatnya pelan sambil tertawa aneh. Hanya dengan sekali cengkraman, ratusan orang, termasuk 8 tetua yang didukung keluarga Du, para pengawal mereka yang terlatih dengan baik, dan para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun, semuanya muntah darah dan tewas. Sejumlah kecil orang sempat bereaksi, tetapi mayoritas roboh ke tanah seperti guk-guk mati saat pria berbaju hitam itu muncul. Du Fei dan Xiao Ai dapat lolos dari bahaya di aula berkat perlindungan Du Tian. Tetapi sekarang jika dipikir-pikir kembali, mungkin bukan perlindungan Du Tian yang menyelamatkan nyawa mereka, tetapi karena orang aneh berpakaian hitam itu sengaja menahan. Ayo pergi, kembalikan tuan muda ke keluarga kita. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Du Fei dan Xiao Ai terlempar keluar dari aula oleh Du Tian dengan kaget, dan kemudian terdengar suara ledakan keras di aula. Menghadapi perubahan mendadak ini, keduanya sama sekali tak berdaya. Untungnya, dalam situasi yang nyaris putus asa itu, Xiao Ai tetap patuh pada perintah Du Tian dan membawa Du Fei pergi dengan paksa, meskipun ia menolak. Du Fei, yang telah didiagnosis mengalami penyumbatan meridian sejak kecil dan tidak bisa berlatih bela diri, tentu saja tidak punya kekuatan untuk melawan Xiao Ai yang sudah mulai berlatih bela diri. Setelah itu, ketika keduanya menyelinap kembali ke keluarga Du, mereka mendapati bahwa bukan hanya seluruh keluarga Du, tetapi seluruh kota itu ditinggalkan tanpa seorang pun yang hidup, bahkan sesosok mayat, seakan-akan kota itu memang selalu menjadi kota hantu. Du Tian, yang sudah menjadi seniman bela diri tingkat 8, jelas tidak mungkin bertahan hidup dalam situasi seperti itu. Lagi pula, meskipun 8 penjaga yang disembah oleh keluarga Du tidak sekuat Du Tian, mereka semua memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8. Bahkan ke-8 orang itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi Du Tian mungkin tidak jauh lebih baik. Mampu memperlakukan seniman bela diri tingkat 8 seperti seekor semut dan merenggut banyak nyawa hanya dengan lambaian tangannya, orang aneh berpakaian hitam itu pasti sama kuatnya dengan guru bela diri tingkat 5. Di benua Xuanwu, semua seniman bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan dan 3 tingkatan. Tingkatan 79 dan 80 disebut Master Bela Diri, tingkatan 46 dan 47 disebut Master Bela Diri, dan tingkatan 13 dan 14 disebut Orang Suci Bela Diri. Dalam 9 tingkatan tersebut, setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 level atas, tengah, dan bawah. Perbedaan kekuatan antar tingkatan sudah sangat besar, dan perbedaan kekuatan antar tingkatan bahkan lebih besar lagi. Hanya ada beberapa pendekar bela diri tingkat 5 di seluruh dinasti Daan. Meskipun Du Fei tidak bisa berlatih bela diri,
Ia telah dipengaruhi olehnya sejak kecil dan memiliki pemahaman yang jelas tentang klasifikasi kekuatan seniman bela diri. Setelah memahami kekuatan pria asing berpakaian hitam itu, Du Fei diliputi rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dalam kehidupan ini, ia takut balas dendam tidak ada harapan. Tidak peduli mengapa pria aneh berpakaian hitam itu menyerang keluarga Du, dan apa nasib Du Tian, Du Fei mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati. Kekuatan adalah satu-satunya hukum di dunia ini, dan juga prinsip yang mengatur segalanya. Tanpa kekuatan, tak ada yang bisa kau lakukan. Setelah berjabat tangan sebentar, Du Fei mengerucutkan bibirnya di gang, dengan sedikit tekad terpancar di matanya. Pah pah pah. Ia menepuk tangannya pelan, dan pemuda berbaju putih itu sepertinya baru menyadari keberadaan Du Fei saat ini. Tatapannya yang sedikit jahat perlahan menjauh dari Xiao Ai dan jatuh pada Du Fei, dengan tatapan yang tak terjelaskan terpancar jelas di matanya. Kau memang pantas menjadi keturunan keluarga Du, salah satu dari 5 keluarga Yun Sui. Meskipun kau, Tuan Muda Du Fei, hanyalah cabang sampingan di antara cabang-cabang sampingan, kau mampu bertahan hidup setelah menerima serangan telapak tangan dariku, Long Aotian. Berdasarkan hal ini saja, kau bukan lagi sampah seperti yang dikatakan orang-orang. Long Aotian sedikit mengangkat bibir tipisnya, dan berkata ringan dengan nada yang sedikit penuh penghargaan. Karena itu, aku akan mengatakannya lagi, Long Aotian tersenyum tipis, serahkan seni jantung es keluarga Du, dan aku akan mengampuni nyawamu. Keluarga Du, Bing Xin Jue. Kata-kata ini keluar dari mulut Du Fei, tetapi tangan kanannya tanpa sadar menggenggam jimat giok yang tergantung di dadanya. Du Fei telah menggantungkan benda ini di dadanya sejak usia 10 tahun. Tak seorang pun kecuali dirinya dan Du Tian tahu bahwa ia, seorang pria tak berguna yang tak bisa bela diri, sebenarnya mewarisi keterampilan bela diri keluarga Du. Keluarga Du dulunya merupakan klan yang kuat di dinasti Daan. Meskipun Du Tian, entah mengapa, tidak pernah banyak berhubungan dengan keluarga tersebut, sebagai keturunan keluarga Du, ia masih memahami beberapa teknik keluarga tersebut. Seni jantung es dianggap sebagai seni yang sangat maju bahkan di dalam keluarga Du, jadi tidak mengherankan jika seseorang menginginkannya. Namun, bagaimana Long Aotian tahu bahwa ia memiliki seni jantung es? Mengapa ia begitu yakin? Tanpa memberi Du Fei kesempatan untuk menjawab, Long Aotian tampak acuh tak acuh dengan jawaban Du Fei. Ia melirik Du Fei dengan tatapan acuh tak acuh, lalu bergumam pada dirinya sendiri, karena kau tidak tahu sopan santun, aku akan mengantarmu saja. Sedangkan kau, pelayanku yang menawan ini, aku akan mengantarmu masuk. Perkataannya sangat dingin, tetapi nadanya sudah memperlakukan Du Fei seperti orang mati. Setelah selesai berbicara, Long Aotian melesat pergi, dan tangan kanannya tiba-tiba mengepal di udara. Tiba-tiba, aliran udara yang bergejolak muncul, menghisap tubuh Du Fei ke telapak tangannya. Jangan pernah pikirkan itu. Xiao Ai di samping menjerit pelan, mengayunkan pedang besar di tangan kanannya secara horizontal, lalu menghentakkan kakinya dengan keras, dan seluruh orang itu bergegas menuju Long Aotian. Mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang sama saja dengan melebih-lebihkan kekuatan diri sendiri dan mencari kematian sendiri. Long Aotian mencibir, dan dengan tangan kirinya ia membuat gerakan aneh di depannya, sementara tangan kanannya meraih segenggam benda di udara. Engah, tubuh Xiao Ai di udara tiba-tiba bergetar, seteguk darah muncrat keluar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Hampir pada saat yang sama, Du Fei, yang awalnya siap menutup matanya dan menunggu kematian, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia telah melihat gerakan ini sebelumnya. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar, jurus yang digunakan Long Aotian 80% mirip dengan jurus yang digunakan orang aneh berpakaian hitam hari itu. Aku mengerti. Mata Du Fei dipenuhi kebencian. Meskipun tubuhnya telah ditarik ke udara oleh angin telapak tangan, giginya sudah bergemeletuk. Long Aotian, jika aku, Du Fei, tidak mati hari ini, bahkan jika aku harus naik ke surga atau melintasi bumi, aku akan tetap menguasai seni bela diri yang tak tertandingi. Aku tidak akan puas sampai aku menghabisi seluruh keluargamu dan memusnahkan 9 generasi klanmu. Sekeras apapun, aku akan menyeret orang di belakangmu dan membalaskan dendam seluruh keluargaku. Jika ada dewa di belakangmu, aku akan membasminya. Jika itu Buddha, aku akan membasmi Buddha. Jika ada langit di belakangmu, aku, Du Fei, akan menelan langit ini. Tubuh Long Aotian sedikit gemetar, tetapi raut wajahnya yang dingin tampak samar. Tuan Du Fei, Anda memiliki penilaian yang baik. Anda memiliki hati yang baik. Kalau begitu,
Saya tidak akan membiarkan Anda tinggal. Begitu ia selesai berbicara, telapak tangan kanan Long Aotian sedikit melengkung membentuk cakar. Beberapa aliran udara abu-abu mengalir keluar dari sela-sela jari dan telapak tangannya, dan dengan satu cakar, udara itu jatuh ke arah dada dan perut Du Fei. Apakah dia akan mati begitu saja? Sayang sekali dendamnya tak terbalaskan. Seandainya saja aku, Du Fei, tahu bela diri. Seandainya saja aku, Du Fei, tahu bela diri. Saat cakar Long Aotian jatuh, pikiran ini terlintas di benak Du Fei sejenak, dan kemudian semua kebenciannya berubah menjadi ketidakberdayaan. Aku tak pernah menyangka aku menjalani dua kehidupan sebagai manusia. Aku tak melakukan apapun di kehidupan sebelumnya, dan aku tetap sama di kehidupan ini. Bip, merasakan krisis tingkat 3, tingkat ancaman 100%, sistem diaktifkan secara otomatis. Peringatan, apakah Anda ingin mengaktifkan fungsi perlindungan otomatis? Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Apakah Anda ingin? Bip, perlindungan otomatis diaktifkan. Suara elektronik yang dingin langsung terngiang dalam pikiran Du Fei, dan sebelum dia sempat bereaksi, suara itu tampaknya telah memutuskan sesuatu. Setelah itu, Du Fei jelas merasakan aliran dingin yang tiba-tiba mengalir dari perut bagian bawahnya dan langsung menuju telapak tangan kanannya. Saat aliran dingin ini mengalir, tubuhnya berputar kencang di udara, lalu ia menamparkan cakar Long Aotian dengan telapak tangannya. Arus dingin yang dahsyat itu seakan membekukan seluruh udara di sekitarnya begitu meluap dari telapak tangan Du Fei. Kemudian, udara dingin dan udara yang bergejolak itu bertabrakan dengan keras, dan kekuatan tabrakan tersebut menyebabkan keduanya bergetar hebat. Long Aotian mengeluarkan suara aneh dan tak terpahami, dan raut wajahnya yang semula tenang tiba-tiba berubah. Ia mundur cepat seolah melihat hantu. Setelah mendarat di tanah, ia mundur beberapa langkah sambil berdecak puf-puf-puf, meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di tanah, dan raut wajahnya semakin buruk. Di sisi lain, tubuh Du Fei juga terdorong mundur dengan cepat, tetapi ia tidak setenang Long Aotian. Sebaliknya, ia menabrak dinding di ujung gang dengan cara yang agak memalukan, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, ia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah menyembur keluar. Apa yang terjadi? Mengapa ada ki di tubuhku? Du Fei tentu saja menyadari situasinya sendiri setelah bertahun-tahun berusaha tanpa hasil. Meridiannya tersumbat dan tidak ada cara baginya untuk menarik energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya, jadi wajar saja ia tidak bisa berlatih. Tetapi mengapa pada saat ini, energi sejati yang mustahil muncul di tubuhnya? Dan suara elektronik yang agak dingin itu di kepalaku, sistem-sistem komputer yang kukenal di kehidupanku sebelumnya, tapi kenapa sistem komputer muncul di pikiranku? Berbagai pertanyaan muncul bersamaan, membuat Du Fei merasa ragu. Namun, saat ini, Du Fei tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara perlahan. Lagi pula, krisis yang dihadapi masih belum terselesaikan. Bip, krisis sedang terbuka sementara. Karena serangan balik otomatis sangat membebani tubuh dan pikiran Tuan, status pertahanan otomatis akan dicabut sementara saat ini. Saat suara bip dingin terdengar, rasa dingin di sekujur tubuh Du Fei dengan cepat menghilang, dan digantikan oleh nyeri otot yang luar biasa, seolah-olah dia terlalu banyak berolahraga. Tuan Muda Long, Anda di seberang Du Fei. Ia melihat beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba bergegas keluar dari bayang-bayang gang. Seorang pria lain yang tampak seperti seorang pemimpin segera menghampiri Long Aotian dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Long Aotian menggelengkan kepalanya sedikit, tatapan anehnya tertuju pada Du Fei, lalu berkata dengan dingin, informasinya salah. Bukankah mereka bilang Du Fei adalah sampah langka dalam satu abad dan tidak bisa belajar bela diri di kehidupan ini? Bagaimana Du Fei ini bisa menggunakan ki jantung es dan ki jantung es dipicu di kota Bu Yue ini? Para hantu tua di keluarga Du pasti sudah menyadarinya. Misi hari ini dianggap gagal. Lalu Tuan Muda Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Basmi orang itu langsung tanya pria berbaju hitam itu dengan suara menyeramkan. Perlukah aku mengajarimu? Long Aotian mencibir, matanya dipenuhi niat membasmi. Kalau kau tidak mencabut rumput itu sampai ke akar-akarnya, ia akan tumbuh lagi tertiup angin musim semi. Begitu selesai berbicara, Long Aotian menghentakkan kakinya ke tanah, dan sosoknya melesat ke arah Du Fei seperti hantu. Pada saat yang sama, cahaya biru muda menyambar tubuhnya, dan sebuah cakar mendarat di kepalanya lagi. Sistem mulai ulang. Hampir bersamaan, terdengar bunyi bip dingin, dan Du Fei pun mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, kaki kanannya terasa dingin, dan kaki terbangnya telah berayun di dada Long Aotian. Engah, tubuhnya terbanting keras dan jatuh ke tanah, Long Aotian memuntahkan seteguk darah.
Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya, dan ekspresinya sungguh tak percaya. Keluargamu? Tendangan pedang es. Bagaimana mungkin? Wajah Long Aotian muram saat ia berjuang untuk berdiri. Tatapan anehnya tertuju pada Du Fei cukup lama, dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, ia mendongak ke arah timur kota dan berkata, hidung guk-guk keluarga Du masih setajam dulu. Aku akan menghabisi nyawa Du Fei nanti. Mundur. Setelah selesai berbicara, Long Aotian melirik Du Fei dengan dingin, mencibir, dan dengan cepat menghindar ke belakang. Beberapa pria berbaju hitam saling berpandangan, mundur dengan cepat, dan menghilang ke dalam gang dalam sekejap. Apakah dia sudah pergi? Tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan ia kembali memuntahkan seteguk darah. Namun, ia masih meronta-ronta ke sisi Xiao Ai, mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya, dan menghela napas lega setelah beberapa saat, untungnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penglihatan Du Fei menjadi gelap dan dia terjatuh. Namun, pada saat terjatuh, seberkas cahaya biru es samar melintas di tubuh Du Fei, namun sesaat kemudian, cahaya itu benar-benar lenyap dari tubuhnya. Awalnya, ini adalah tanda aneh yang seharusnya hanya muncul pada seniman bela diri tingkat 8, tetapi sekarang muncul pada Du Fei. Mustahil sekali. Jika ada yang melihatnya, mereka pasti tidak akan percaya. Sesaat kemudian, beberapa sosok melesat cepat di langit malam yang redup. Setelah sedikit ragu, mereka semua mendarat di gang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berwajah pucat. Di belakangnya diikuti beberapa pemuda dan pemudi berjubah ketat. Setelah beberapa orang melirik ke tanah sebentar, salah satu pria tampan itu mengerutkan kening dan berkata, tetua ketiga adalah putra tunggal paman keempat, dan yang satunya lagi tampaknya adalah pelayan pribadinya. Tapi, bukankah mereka mendengar beberapa hari yang lalu bahwa keluarga paman keempat telah musnah total? Kenapa dia ada di sini? Si pecundang dari keluarga saudara keempat itu, wajah lelaki tua yang dikenal sebagai tetua ketiga itu tampak muram. Setelah beberapa saat, ia mengibaskan lengan bajunya sedikit dan berkata dengan tenang, saudara keempat memutuskan hubungan dengan keluarga Duku karena wanita itu. Jangan biarkan dia mempermalukan kakak. Apakah putra saudara keempat ini, putra seorang penyihir? Setelah ekspresinya berubah sejenak, tetua ketiga mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada enggan, kalau cuma aku yang bilang, kita pasti sudah membiarkan anak ini mati. Tapi tadi, kakaklah yang merasakan aura dingin keluarga Du kita. Lagi pula, dia memang dari keluarga Du kita. Kalau dia mati di sini, itu akan menjadi aib bagi keluarga Du kita. Baiklah, bawa dia kembali. Kurasa kakak pasti akan bertanya tentang urusan kakak keempat. Lagi pula. Setelah mengatakan itu, tetua ketiga terbatuk pelan, tetapi tidak melanjutkan. Ia hanya memberi isyarat, lalu tubuhnya bergoyang sedikit, dan ia menghilang tanpa jejak di tempat. Para pemuda dan pemudi yang tersisa saling berpandangan. Setelah beberapa saat, sang pemimpin mengangguk pelan. Sisanya membantu Du Fei dan Xiao Ai berdiri, lalu bergegas melarikan diri ke arah timur kota. Xiao Ai. Ketika Du Fei berusaha membuka matanya, sebuah ruangan yang agak aneh tetapi agak familiar muncul di hadapannya. Adegan yang agak membingungkan ini membuatnya tertegun sejenak. Ia segera menoleh dan melihat wajah lembut gadis itu menempel di dadanya, jejak air mata samar-samar di wajahnya yang cantik. Ia tidak tahu apakah gadis itu lelah menangis atau lega, tetapi jelas ia masih tertidur lelap. Apa yang sedang terjadi? Setelah melihat sekeliling dengan bingung, Du Fei dengan hati-hati memindahkan tubuh Xiao Ai. Tetapi gerakan halus ini tetap membangunkan Xiao Ai. Ia segera menyeka air matanya, lalu berkata dengan riang, Tuan muda, Anda baik-baik saja, jangan khawatir, kami sudah tiba di kediaman utama keluarga Du, dan kepala keluarga telah memanggil seorang apoteker untuk membantu Anda pulih. Apoteker mengatakan bahwa meskipun Anda terluka, pihak lain jelas tidak menggunakan kekerasan, jadi Anda tidak terluka parah. Anda seharusnya baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. Begitukah? Du Fei tersenyum, tetapi rasa sakit di dadanya masih membuatnya mengerutkan kening. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia malah menyandarkan tubuhnya di tempat tidur, lalu berbisik, ada apa sekarang? Xiao Ai sedikit mengernyit mendengar ini, dan setelah beberapa saat, ia berbisik, kudengar dari para pelayan keluarga Du bahwa kami berdua pingsan di gang, dan tetua ketiga keluarga Du lah yang membawa orang untuk menyelamatkan kami. Kami saat ini sedang beristirahat di sebuah halaman kecil milik keluarga Du. Konon, disinilah Tuan tinggal di masa mudanya. Di mana ayah tinggal sebelumnya? Mendengar ini, Du Fei menoleh dan mengamati beberapa kali lebih dekat sebelum mengangguk kecil. Pantas saja ia merasa tempat ini familiar sekaligus asing.
Ternyata tata letaknya 70% mirip dengan kamar ayahnya. Setelah meliriknya beberapa kali, Du Fei menarik napas dalam-dalam, kebencian terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, aku pernah mendengar dari ayahku bahwa ia awalnya anggota cabang dalam keluarga Du di kota Buyue, tetapi ia mengkhianati keluarga Du. Dan kepala keluarga Du saat ini adalah kakekku. Apakah ada yang datang untuk menanyakan urusan keluarga kita beberapa hari terakhir ini? Ekspresi Xiao Ai agak rumit. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, tidak, tapi kurasa mereka mungkin ingin menunggu sampai Tuan bangun dulu sebelum bertanya. Tuan, istirahatlah saja. Aku akan keluar dan mencari informasi. Setelah mengatakan itu, Xiao Ai berdiri dan ingin membantu Du Fei berdiri. Lupakan saja. Du Fei menghela napas pelan, lalu setelah beberapa saat ia berkata pelan, kita sekarang tinggal di bawah atap orang lain, jadi lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Du Fei. Status Dutian di keluarga Du memang canggung, dan mereka berdua datang ke keluarga Du untuk mencari perlindungan, membuat status mereka semakin canggung. Wajar saja jika keluarga Du tidak menyukai mereka. Terlebih lagi, reputasinya sebagai pecundang. Memikirkan hal ini, Du Fei tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Ia hampir lupa bahwa sebelum ditidurkan oleh Long Aotian, sepertinya ada semacam sistem yang melindunginya dan memungkinkannya menggunakan energi sejatinya. Meskipun aku tidak tahu mengapa, atau sistem apa itu, tapi mungkin, jika aku memanfaatkan sistem itu dengan baik, aku akan punya kesempatan untuk mempraktikkannya. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat. Sebaiknya saya menunggu sampai larut malam ketika semua orang sudah tidur untuk mempelajari sistem yang disebut-sebut itu. Kakak Xiao Ai, maaf mengganggumu lagi hari ini. Tepat saat Du Fei linglung, suara tawa keras terdengar dari luar pintu, dan pada saat yang sama, suara langkah kaki pelan terdengar dari jauh. Tetapi ketika Xiao Ai mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kepanikan seperti seekor kelinci kecil. Melihat ini, Du Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Ai tersenyum pahit dan berkata, ini Tuan Duking. Tuan, Anda sudah pingsan selama beberapa hari, jadi saya tidak tahu. Tuan Duking datang ke sini setiap hari akhir-akhir ini, dan Xiao Ai sangat tertekan. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan cibiran dalam hatinya. Sejujurnya, meskipun Xiao Ai belum terlalu tua, ia memiliki alis yang indah, kulit seputih salju, dan wajah yang cantik. Tak peduli kapanpun, ia selalu memiliki firasat yang memukau. Sebelumnya, di kota kecil itu, tak seorang pun tahu berapa banyak orang yang ingin memanfaatkan Xiao Ai, tetapi dengan perlindungan keluarga Du dan kekuatan Xiao Ai sendiri, tak seorang pun berani mengganggunya. Tanpa diduga, baru beberapa hari di rumah keluarga Du, orang lain sudah terlanjur jatuh di kakinya. Dasar setan kecil, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Xiao Ai pelan-pelan. Namun, ia juga tahu bahwa Xiao Ai bukanlah orang yang bisa disalahkan atas hal semacam ini, jadi ia tak banyak bicara. Pada saat ini, pintu kayu ruangan itu didorong terbuka dengan suara berderit, dan kemudian seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan. Pemuda itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan kulit pucat yang agak pucat, tetapi penampilannya cukup mengesankan. Namun, begitu ia memasuki ruangan, senyumnya tiba-tiba luntur ketika melihat tindakan Du Fei, dan sedikit amarah terpancar di wajahnya. Namun, amarah ini hanya sesaat, dan ia segera kembali normal. Jika bukan karena penglihatan Du Fei yang luar biasa, ia mungkin tidak akan menyadarinya. Orang ini, aku khawatir dia tidak sederhana. Du Fei sedikit mengernyit dan tak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Setelah menjalani dua kehidupan, dia masih memiliki sedikit pengalaman dan secara alami mengerti dari mana kemarahan Du King berasal. Lebih buruk lagi, Xiao Ai dan aku berada dalam posisi yang canggung. Jika Du King, Tuan Muda King, melihat Du King masuk, Xiao Ai segera berdiri dan membungkuk sedikit. Hei, Xiao Ai, bukankah sudah kubilang berkali-kali tidak perlu terlalu sopan antara kau dan aku? Panggil saja aku kakak King. Du King tertawa dan melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, tatapannya sengaja tertuju pada Du Fei dan ia berkata lembut, kau sepupuku Du Fei, kan aku tidak menyangka sepupuku begitu sehat. Dia sudah pulih beberapa hari ini. Aku mengkhawatirkanmu. Khawatir padamu hantu kepala besar. Du Fei mencibir dalam hati, tetapi masih memasang senyum tipis di wajahnya, lalu membungkuk sedikit dan berkata terima kasih atas perhatianmu, sepupu, tapi maaf,
aku sedang tidak enak badan dan belum bisa bangun untuk menyapamu. Sama-sama, sama-sama. Kita kan saudara, jadi kenapa harus begitu sopan? Du Qing tersenyum lembut dan menoleh. Xiao Ai, kakek, dan yang lainnya juga sangat khawatir dengan kesehatan sepupuku, jadi mereka memintaku untuk datang menjenguknya hari ini. Karena sepupuku sudah bangun, kamu bisa pergi dan mengabarinya. Mendengar ini, Xiao Ai menatap Du Fei dengan sedikit ragu. Setelah melihat Du Fei mengangguk pelan, ia pun menjawab dan perlahan mundur. Setelah Xiao Ai pergi, Du Qing tersenyum dan berjalan mengelilingi ruangan beberapa kali. Setelah beberapa saat, ia duduk dengan santai, mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas meja, lalu tersenyum lagi. Sepupu Du Fei, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak berani. Meskipun Du Fei sudah memahami isi hatinya, ia tetap tersenyum tipis dan berkata, aku berterima kasih atas rasa hormatmu, sepupu, tapi aku pendatang baru dan berada dalam situasi ini. Kurasa aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Haha, sepupu Du Fei, sopan sekali. Du Qing dengan santai mengambil cangkir teh di atas meja, menyesapnya, ragu sejenak, lalu berkata, kalau tidak salah ingat, keluarga sepupuku, keluarga paman keempatku, hanya punya satu putra, kan? Mendengar ini, tatapan Du Fei sedikit lebih dingin. Ia cukup kesal dengan kata-kata Du Qing yang disengaja. Namun, ia tahu bahwa meskipun Du Qing tampak ramah, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa begitu jujur pada dirinya sendiri? Jika ia menunjukkan sedikit rasa tidak hormat kepadanya saat ini, ia mungkin akan berakhir dalam situasi yang buruk. Jika saya tahu seni bela diri, mengapa saya harus melakukan ini? Seringkali, ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Du Fei menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan amarahnya dengan sangat baik. Ia hanya mendesah pelan, Du Qing benar. Aku memang putra satu-satunya di keluargaku. Jadi begitu, Du Qing bertepuk tangan pelan, tampak lega. Jadi, kalau begitu, Nona Xiao Ai adalah pelayan sepupu Du Fei. Haha, kalau begitu, aku akan mengatakannya langsung. Aku jatuh cinta pada Nona Xiao Ai pada pandangan pertama. Meskipun karena statusnya, aku tidak bisa menikahinya, tapi aku bisa menjadikannya selir. Jadi, jika sepupu Du Fei bersedia, aku akan menggunakan 10 pelayan cantik, 4 pengawal, dan 100 tile emas untuk ditukar dengan Nona Xiao Ai. Bagaimana? Setelah selesai berbicara, Du Qing menunjukkan ekspresi yang sangat percaya diri. Dengan statusnya, tidak ada yang akan menolak syarat seperti itu, apalagi di keluarga Du, bahkan di seluruh kota Buyue. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Meskipun ia sudah menduga bahwa kemungkinan besar inilah yang diminta Du Qing, ketika pihak lain mengatakannya dengan begitu jelas, ia tetap saja menjadi marah. Namun, Du Fei bukanlah anak berusia 3 tahun. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sepupu Du Qing benar-benar sopan. Awalnya, karena kau menawarkan syarat yang begitu murah hati, tidak masalah untuk menukar Xiao Ai denganmu. Lagi pula, kau begitu murah hati, jelas kau sangat menyayangi Xiao Ai. Seorang pria sejati seharusnya membantu orang lain. Namun, meskipun Xiao Ai adalah pembantuku, ayahku menemukannya entah dari mana. Beliau pernah berkata bahwa Xiao Ai memiliki kebebasan pribadi dan dapat meninggalkan keluarga Du kapan saja jika ia mau. Lagi pula, aku tumbuh bersamanya selama bertahun-tahun, dan aku tidak lagi menganggapnya sebagai pembantu. Terlebih lagi, kali ini seluruh keluarga Duku musnah, dan hanya Xiao Ai yang berjuang keras untuk menyelamatkanku. Tidaklah bermoral maupun logis bagiku untuk menyetujui masalah ini tanpa meminta pendapatnya. Jadi, maafkan aku, sepupu. Aku khawatir aku tidak bisa menyetujui permintaan ini. Di akhir pidatonya, Du Fei mendesah pelan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Ada sedikit senyum di wajah Du Qing, tetapi saat dia mendengar kata-kata Du Fei, ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin. Dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, menatap Du Fei dengan tatapan dingin sejenak, lalu tersenyum lagi dan berkata, jadi, sepupu, kamu tidak memberiku wajah apapun pada Du Qing. Aku tidak berani. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Aku sudah menjelaskan situasinya kepadamu, sepupu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Du Qing tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, seorang pelayan, betapapun baiknya ia berbicara, tak lebih dari sekadar pengikut tuannya. Apa kau tak mengerti ini, sepupu? Selama kau bertanya, beraninya dia menolak. Sepupu Du Fei, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Di dunia ini, jika kau menginginkan kekuasaan, kekayaan, atau wanita, kau harus memiliki kekuatan yang sepadan.
Dulu, ketika paman keempat masih hidup, kau punya pendukung. Sekarang, kau hanyalah orang tak berguna. Meskipun kau memiliki darah keluarga Duku, kau telah lama kehilangan statusmu. Orang tak berguna sepertimu, yang memiliki wanita cantik seperti Xiao Ai di sisimu, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Aku membicarakan ini denganmu demi kebaikanmu sendiri. Jika kau bukan juga anggota keluarga Duku. Entah aku harus tetap bersama Xiao Ai atau tidak, aku tahu pasti. Aku tidak butuh saranmu soal ini. Melihat kedua belah pihak telah menghancurkan hubungan sepupu yang munafik itu, Du Fei mencibir dan berkata dengan enteng, jadi, aku akan berpura-pura tidak mendengar apapun tentang masalah ini. Halo, kau baik-baik saja. Du King menatap Du Fei sejenak, lalu tak kuasa menahan tawa. Du Fei, apa kau masih merasa seperti tuan muda dulu? Ini bukan kotamu yang miskin dan terpencil. Ini keluarga Du di kota Buyue. Kurasa sebentar lagi, kalian takkan bisa menahan diri untuk mengirim Xiao Ai ke sini secara langsung. Saat itu, entah aku akan menerimanya atau tidak, itu urusan lain. Setelah berkata demikian, Du King perlahan berdiri, menghantamkan tangan kanannya ke atas meja, lalu berbalik dan pergi sambil menyeringai. Latihan tubuh, tingkat ke-7. Melihat tanda telapak tangan yang dalam yang tertinggal di atas meja, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Jalur kultivasi seni bela diri didasarkan pada latihan fisik. Hanya dengan berhasil melatih tubuh, membersihkan kotoran di sumsum tulang, dan terus memperkuat tubuh, seseorang dapat menghasilkan ki sejati setelah mencapai tingkat tertentu. Hanya ketika seseorang memiliki ki sejati, ia dapat mulai berlatih seni bela diri secara formal. Layaknya latihan bela diri, latihan fisik juga memiliki 9 tingkat. Tingkat 1, 2, dan 3 tidak mengubah tubuh secara signifikan. Tingkat 4, 5, dan 6 secara bertahap memperkuat tubuh dari luar ke dalam. Baru pada tingkat ke-7 muncul energi internal misterius. Setelah penguatan berkelanjutan, energi internal ini pada akhirnya akan menetap di dantian, membentuk ki sejati. Energi internal misterius ini umumnya dikenal sebagai napas sejati. Namun, serangan telapak tangan Du King barusan menunjukkan bahwa ia telah mengolah energi sejati dan setidaknya telah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Jika tidak, ia tidak akan bisa meninggalkan jejak telapak tangan di atas meja tanpa merusaknya. Dibandingkan dengan penempaan tubuh tingkat ke-7 Du King, Du Fei, yang bahkan belum melewati penempaan tubuh tingkat pertama, jelas merupakan pemborosan mutlak. Dalam sebuah keluarga, terlihat jelas siapa yang lebih dihargai dan siapa yang lebih berkuasa, si jenius binaraga tingkat 7 atau si sampah dengan identitas yang canggung. Sepertinya aku masih impulsif. Jika kepala keluarga belum bertemu denganku, Du King tidak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak, aku takut. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit ketika memikirkan hal ini. Jika sistem yang disebut itu masih belum memungkinkannya untuk mulai berlatih, maka ia takut kehidupannya di masa depan akan sulit. Tapi kalau kamu bahkan tidak bisa melupakan sedikit kesedihan ini sekarang, bagaimana mungkin kamu bisa membicarakan tentang kebencian yang mendalam di keluargamu? Du Fei mengepalkan tangannya dan membantingnya ke tempat tidur, kebencian yang mendalam di matanya tidak tersembunyi sama sekali. Malam perlahan tiba, dan cahaya bulan yang dingin bersinar melalui jendela ke dalam ruangan. Di tempat tidur, Du Fei, yang awalnya menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya dan perlahan duduk. Siang harinya, setelah Xiao Ai kembali, dia hanya mengatakan bahwa seseorang dari keluarga Du telah mengirim pesan bahwa karena Du Fei sudah pulih, dia akan menghadiri pertemuan keluarga Du dalam 3 hari. Meskipun Xiao Ai tidak banyak bicara, Du Fei dapat menebak dari ekspresi khawatirnya bahwa pertemuan klan ini mungkin akan menentukan apakah mereka berdua akan tinggal atau pergi. Meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap keluarga Du, Du Fei tahu bahwa jika dia gegabah meninggalkan keluarga Du saat ini, belum lagi kebencian yang mendalam, dia takut mereka berdua bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jadi tidak peduli apapun, dia harus menunjukkan nilainya sendiri pada pertemuan klan, sehingga orang-orang dari keluarga Du akan membuat semacam keputusan, dan perwujudan terbaik dari nilai ini adalah kekuatan. Memikirkan hal ini, Du Fei menggertakkan giginya pelan, dan setelah beberapa saat dia mengulurkan tangan dan melepaskan jimat giok yang tergantung di dadanya dan meletakkannya di depannya. Di bawah sinar bulan, jimat giok bundar itu memancarkan cahaya dingin yang samar, sangat misterius. Namun, Du Fei tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan informasi di dalam jimat giok itu, ia harus memiliki setidaknya tingkat ke-9 penempaan fisik. Sebelum itu, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengamati teknik jantung es milik keluarga Du.
Namun, tujuan Du Fei saat ini bukanlah di sini. Setelah memikirkannya hari ini, Du Fei samar-samar ingat bahwa ketika sistem yang disebut itu diaktifkan, ia memang menggunakan Ki Jantung Es keluarga Du, tetapi sama sekali tidak ada kemungkinan keberadaan Ki Jantung Es di dalam tubuhnya. Jadi setelah memikirkannya, kemungkinan besar sumber Ki Jantung Es itu adalah jimat giok ini, bukan? Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa sistem yang disebut itu ada dalam jimat giok ini. Setelah berpikir sejenak, Du Fei mengulurkan tangannya dan perlahan menggosok jimat giok itu. Seperti perasaannya beberapa tahun terakhir, jimat giok itu masih sangat dingin dan tidak ada yang istimewa. Lagi pula, Du Fei selalu membawa jimat giok ini dan sangat mengenalnya. Mungkinkah, seperti yang kulihat di kehidupan sebelumnya, benda semacam ini membutuhkan setetes darah untuk mengenali pemiliknya. Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir, tetapi saat ini ia tak punya pilihan lain. Setelah memikirkannya, ia menggigit jarinya dan menyeka jejak darah di jimat giok itu. Namun, setelah diolesi darah, jimat giok tidak mengalami perubahan khusus apapun dan tetap sama seperti biasanya. Begitukah? Du Fei mengangguk pelan, lalu bergumam, kalau tidak salah, terakhir kali sistem itu diaktifkan, nyawaku dalam bahaya. Apakah itu berarti sistem itu harus diaktifkan lagi dalam situasi seperti itu kali ini? Layak untuk dicoba. Memikirkan hal ini, Du Fei melompat dengan jimat giok di tangannya, lalu matanya sedikit berputar dan akhirnya tertuju pada pedang panjang dekoratif di dinding. Jika tebakanku benar, aku bisa mengaktifkan sistemnya secara alami. Jika tebakanku salah dan aku kehilangan nyawaku dengan sia-sia, maka itu takdirku, Du Fei. Daripada berlama-lama, lebih baik aku bertarung sampai mati. Temukan secercah harapan di tengah kematian. Setelah membuat semacam keputusan, Du Fei menghunus pedangnya, tersenyum ringan, lalu menusukkan pedang itu ke perut bagian bawahnya. Bunyi bip, merasakan krisis tingkat rendah, tetapi mengancam keselamatan pemiliknya. Sistem otomatis menyala, sistem otomatis menyala. Tepat ketika pedang panjang itu hendak menembus perut bagian bawahnya, suara elektronik dingin yang sudah ditunggu-tunggu terngiang di benaknya, membuat Du Fei tiba-tiba berhenti menggerakkan tangannya. Meski begitu, pedang panjang itu telah menembus kulit perut bagian bawah Du Fei, meninggalkan bekas darah yang dalam. Namun, pada saat ini, suara elektronik yang dingin ini membuat Du Fei merasa sangat familiar. Bahkan luka di perut bagian bawahnya pun terasa mati rasa. Hehehe, setelah akhirnya berhasil menahan keinginannya untuk tertawa terbahak-bahak, Du Fei merendahkan suaranya dan berkata, akhirnya keluar juga. Sistem, siapa kamu sebenarnya? Bip, data tidak mencukupi, tidak dapat menjawab peringatan, Master kehilangan banyak darah. Haruskah prosedur medis dimulai? Mulailah, Du Fei menjawab dengan suara rendah, seolah ingin mencobanya. Bip, prosedur medis dimulai, selesai. Setelah luka sembuh, prosedur medis akan otomatis berhenti. Saat suara elektronik dingin itu terdengar lagi, luka di perut bagian bawah Du Fei perlahan berhenti berdarah, dan bahkan kulit yang terkelupas pun sedikit memutih. Namun, lukanya hanya berhenti di situ dan tidak pulih dengan cepat. Du Fei tidak keberatan dengan hal ini. Ia dengan santai menemukan plester yang ditinggalkan apoteker di ruangan itu dan membalut lukanya. Kemudian ia duduk kembali, berpikir sejenak, dan berkata dengan tenang, sistem, bagaimana aku harus memanggilmu keluar nanti lagi pula, kenapa aku punya energi hati es di tubuhku hari itu? Bip, pertanyaan pertama guru, panggil saja pikiran Anda dan sistem akan muncul. Tidak perlu rutinitas hari ini. Pertanyaan kedua data tidak mencukupi, jawaban tidak jelas. Apakah Anda ingin bertanya lagi? Tidak jelas lagi sistem apa ini. Du Fei mengerutkan kening. Lalu apa gunanya bagimu? Informasi tidak cukup untuk menjawab. Du Fei terdiam. Meskipun sistem yang disebut-sebut ini awalnya memiliki prosedur medis, fakta bahwa sistem itu tidak tahu apa-apa benar-benar di luar dugaannya. Apakah ia memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk sistem yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat diandalkan ini? Lalu, adakah cara bagiku untuk berlatih bela diri dengan niat untuk mencobanya? Du Fei masih menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Pencarian sistem sedang berlangsung, pertanyaannya jelas, jawabannya tidak jelas. Seperti yang diharapkan, Du Fei mendesah. Berbunyi. Tak lama kemudian, suara di benaknya kembali terdengar, tetapi juga menyebabkan Du Fei langsung jatuh ke dalam gudang es tuan lemah dan urat-uratnya terjepit. Disimpulkan bahwa beliau tidak dapat berlatih seni bela diri. Apakah tidak ada solusi lain? Bip, pertanyaan tidak jelas, sistem masih mencari. Bip, materi referensi tersedia. Apakah Anda ingin membacanya?
Bacalah. Pada titik ini, Du Fei tidak lagi memiliki banyak harapan pada sistem yang tidak dapat diandalkan ini dan hanya merespons secara tidak sadar. Izin diperoleh, pemuatan data dimulai, pembacaan dimulai. Menggigit. Ketika Du Fei masih bingung, sebuah ruang gelap tiba-tiba muncul di benaknya. Ruang gelap di benaknya membuat Du Fei merasa kedinginan, seolah-olah ia benar-benar berada di ruang ini. Namun perasaan ini hanya berlalu sekilas, dan tak lama kemudian, Du Fei melihat bahwa di ruang gelap ini, ada sosok yang memancarkan cahaya redup, bergerak perlahan. Gerakan sosok itu sangat aneh dan lembut, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Namun, Du Fei terlahir dalam keluarga seni bela diri, dan ia telah dipengaruhi olehnya, sehingga penglihatannya sangat baik. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa sosok itu sedang melakukan serangkaian teknik tinju binaraga. Meskipun sangat berbeda dari berbagai metode binaraga yang populer di benua Xuanwu, metode binaraga yang penuh keanehan ini memberi Du Fei perasaan, yaitu, mungkin ia juga bisa mempraktikkannya. Metode pembentukan tubuh ini disebut juga dengan body building boxing. Di benua Xuanwu, jika seseorang ingin berlatih bela diri, ia harus memperkuat tubuhnya terlebih dahulu. Namun, latihan fisik berbeda dengan latihan bela diri. Latihan bela diri berfokus pada penyerapan energi vital cuaca dan pembentukan ki sejati berdasarkan metode tertentu, yang sangat misterius. Namun, latihan fisik jauh lebih umum. Secara umum, setiap sekte keluarga besar memiliki tinju binaraganya sendiri, dan terlepas dari kualitas tinju binaraga ini, semuanya memiliki satu kesamaan utama, yaitu, mereka harus mengejar tujuan menjadi ganas, tajam, dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika berlatih tinju binaraga ini, mereka semua sangat memperhatikan pelatihan tubuh manusia. Pertama kulit, lalu tulang, dan terakhir meridian. Dengan siklus penguatan bertahap ini, setelah mencapai intensitas tertentu, yaitu tingkat ketujuh latihan tubuh, tubuh manusia secara alami akan menghasilkan napas sejati, dan proses penguatan tubuh yang berkelanjutan ini disebut latihan tubuh. Akan tetapi, bahkan metode pembentukan tubuh yang paling umum pun memiliki persyaratan paling mendasar, yaitu memiliki tubuh yang kuat dan meridian yang tidak tersumbat. Sebab jika tidak demikian, selama proses pembentukan tubuh, darah dan ki tidak akan mengalir lancar, dan pernapasan pun tidak akan lancar. Apalagi, belum mencapai tingkat ke-9 pembentukan tubuh, saya khawatir sebelum apapun terbentuk, praktisi sudah terjerumus ke dalam tragedi. Namun, meskipun demikian, kebanyakan orang di benua Xuanwu dapat memperkuat tubuh mereka. Meskipun banyak orang terjebak di tingkat ke-6 penguatan tubuh, setidaknya mereka dapat berlatih. Orang-orang seperti Du Fei, yang bahkan tidak bisa mencapai tingkat pertama penempaan tubuh, dianggap tidak berguna. Du Fei selalu merasa tidak puas dengan hal ini, dan Du Tian telah menemukan banyak metode penempaan tubuh untuknya. Namun, apapun yang dipilihnya, ia tidak bisa menyerah di tingkat pertama. Jika ia terus berlatih, ia mungkin akan menjadi sama sekali tidak berguna, menjadi lumpuh total. Namun, rangkaian tinju binaraga yang muncul dalam pikiran Du Fei saat ini memberinya perasaan menyegarkan. Jika tinju binaraga pada umumnya dipraktikkan dari luar ke dalam, maka metode latihan dari rangkaian tinju binaraga ini adalah dari dalam keluar. Meski kemungkinannya kecil, jika saya mulai berlatih dari meridian, bisakah saya mempraktikkannya? Layak dicoba. Du Fei menjilat bibirnya tanpa sadar, pikirannya sepenuhnya terhanyut dalam rangkaian pukulan binaraga yang lembut ini. Tanpa sadar, tubuhnya juga mengikuti sosok ilusi itu, melakukan rangkaian pukulan binaraga yang sangat lembut ini. Pah 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 pah. Setelah Du Fei menghafal rangkaian gerakan tinju binaraga ini, ruang gelap dalam pikiran Du Fei pun menghilang, bahkan apa yang disebut sistem pun menjadi sunyi. Di dalam ruangan kosong itu, hanya Du Fei yang bernapas sedikit dan perlahan melakukan rangkaian gerakan tinju binaraga ini. Saat bergerak, tubuhnya yang kaku sesekali retak dengan suara tulang patah, dan terkadang dengan rasa sakit yang tajam, menyebabkan Du Fei gemetar. Setelah setiap gerakan, Du Fei akan berkeringat deras, membasahi pakaiannya. Namun, Du Fei merasa sangat gembira. Dibandingkan dengan latihan tinju binaraga sebelumnya, set latihan tinju binaraga ini benar-benar biasa saja. Tahukah Anda, Du Fei pernah terbaring di tempat tidur selama setengah tahun karena gagal berlatih satu set latihan tinju binaraga. Apa gunanya sedikit rasa sakit ini saat ini? Patah. Terdengar suara ledakan keras lainnya, dan tubuh Du Fei yang terentang perlahan-lahan ditarik kembali. Selesai. Wajah Du Fei berseri-seri gembira. Meskipun ia membutuhkan banyak usaha untuk melakukan set tinju binaraga ini, ia merasa sangat baik. Meskipun seluruh tubuhnya terasa sakit saat itu,
Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa meridiannya yang semula tersumbat tampaknya agak terbuka setelah melakukan set tinju binaraga ini. Meskipun perasaan ini sangat lemah, Du Fei percaya bahwa selama ia bertahan, maka ia akan memiliki peluang besar untuk berlatih seni bela diri. Panggilan. Setelah menghela napas panjang, tanpa kata-kata yang tidak perlu, Du Fei segera membuka posisi mengemudi dan perlahan-lahan melakukan rangkaian tinju binaraga lagi. Mungkin karena eksekusi pertama telah meregangkan meridian Du Fei, eksekusi kedua masih terasa sedikit sakit, tetapi setelah Du Fei mengeksekusi serangkaian teknik tinju ini, ia tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya, melainkan terasa jauh lebih familiar. Saat ia bergerak, suara berderak terus-menerus keluar dari tubuhnya, seperti kacang goreng. Sesekali, saat menyelesaikan satu gerakan, beberapa helai darah hitam akan bercampur dengan tetesan keringat yang besar. Namun, Du Fei, yang sedang fokus berlatih tinju, tidak menyadari hal ini. Ia hanya mengeksekusi serangkaian teknik tinju ini tanpa lelah. Sekali, dua kali. Jepret, 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 jepret. Tubuhnya berputar perlahan, dan tinjunya terentang. Saat Du Fei bergerak, serangkaian suara keras terdengar dengan cepat, dan kulitnya tampak berkilau aneh tanpa disadarinya. Serangkaian suara, setengah langit. Binaraga, tingkat keempat. Du Fei yang awalnya tengah memperagakan keterampilan tinju, tiba-tiba membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Meskipun dia belum berkultivasi sampai tingkat tertentu, dia sangat jelas mengenai metode segmentasi 9 tingkat penempaan tubuh. 3 tingkat pertama binaraga berfokus pada penguatan otot dan perbaikan kulit, sementara 3 tingkat tengah berfokus pada perbaikan tulang. Di setiap tingkat, tubuh akan mengalami perubahan yang unik. Misalnya, ketika binaraga tingkat ketiga berdampak pada tingkat keempat, serangkaian teknik tinju akan dilakukan, dan semua tulang di tubuh akan retak. Situasi ini, yang disebut rangkaian suara, separuh langit, menunjukkan bahwa latihan tubuh sudah hampir mencapai setengah jalan. Jika Anda terus berlatih, ada kemungkinan besar untuk maju ke tingkat keempat latihan tubuh. Meskipun Du Fei tidak menyadari hal lain saat pertama kali berlatih rangkaian tinju binaraga ini, dia tetap terkejut ketika situasi ini terjadi. Hanya dalam satu malam latihan, dia bisa langsung mencapai tingkat keempat penempaan tubuh. Bukankah itu berarti Du Fei sudah mencapai tingkat ketiga penempaan tubuh tanpa menyadarinya? Kecepatan kultivasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Tahukah Anda, bahkan seorang jenius legendaris di antara para jenius sekalipun membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk mencapai level ini. Du Fei hanya membutuhkan waktu satu malam, kecepatan ini dapat digambarkan seperti mencapai langit dalam satu langkah. Kalau ada yang melihat pemandangan ini sekarang, mungkin mereka akan sangat terkejut sampai-sampai menamparkan mukanya sendiri untuk melihat apakah mereka sedang nyata atau sedang bermimpi. Namun, Du Fei tidak terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam dan tak kuasa menahan desahan dalam hati, bakatku sama sekali tidak berguna. Jadi, jelas, satu-satunya hal yang bisa membuatku mencapai efek ini adalah rangkaian teknik tinju binaraga ini. Dari mana asal rangkaian teknik tinju ini? Kenapa begitu aneh? Namun, sistem yang tidak dapat diandalkan itu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Du Fei. Setelah jawaban yang ambigu dan informasi yang tidak memadai, sistem menjadi sunyi senyap. Untungnya, meskipun nama perangkat tinju binaraga ini tidak diketahui, khasiatnya tidak diragukan lagi. Du Fei bukanlah tipe orang yang akan terjerat dalam hal-hal sepele seperti itu. Setelah memikirkannya, ia memberi perangkat tinju ini nama yang cukup bermakna seperti Mian Kuan, lalu ia kembali berlatih tinju. Dalam sekejap mata, malam berlalu. Ketika Du Fei menarik tinjunya, sinar matahari yang hangat telah masuk ke dalam ruangan. Panggilan. Du Fei menghela napas dan matanya tertuju pada cangkir teh di atas meja. Ia ragu sejenak sebelum meraih cangkir itu, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Klik. Saat dia menatap dengan penuh harap, dia melihat beberapa retakan tiba-tiba muncul di cangkir teh yang awalnya bulat dan padat, lalu berubah menjadi beberapa bagian di telapak tangan Du Fei. Ini benar-benar level ketiga dari penempaan tubuh. Du Fei tidak bisa menahan senyum. Beginilah malam itu berlalu. Meskipun saya belum mencapai tingkat keempat binaraga, saya rasa tidak ada yang bisa merasa tidak puas dengan pencapaian ini. Namun, ia tentu tidak bisa membiarkan orang luar tahu bahwa ia telah mencapai tingkat ketiga penempaan tubuh dalam semalam. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Lagi pula, Du Fei mengerti bahwa seorang pria tidak bersalah, tetapi ia memiliki tanggung jawab untuk memiliki harta karun. Namun, di saat yang sama, jika ia tidak mencapai tingkat ketiga penempaan tubuh dalam semalam, mengingat usianya saat ini,
hal itu tidak akan mengejutkan. Lagi pula, selama seseorang memiliki sedikit bakat, ada banyak orang yang telah mencapai tingkat ketiga penempaan tubuh pada usia 15 atau 16 tahun. Oleh karena itu, jika ia ingin diakui oleh keluarga Du di pertemuan klan, ia setidaknya harus memiliki kekuatan penempaan tubuh tingkat keempat. Dengan demikian, meskipun keluarga Du tidak menganggapnya jenius, statusnya seharusnya jauh lebih baik daripada seorang pemboros yang tidak berguna. Namun, agak tidak realistis untuk mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai tingkat keempat penempaan tubuh dalam waktu 3 hari. Namun, Du Fei sangat yakin akan hal ini. Lagi pula, ledakan suara keras di tubuhnya selama latihan tadi malam membuat Du Fei menyadari bahwa ia telah mencapai ambang penempaan tubuh tingkat keempat. Selama ia terus melatih tubuhnya, ada kemungkinan besar ia akan naik ke tingkat keempat sebelum pertemuan klan. Namun, untuk mencapai efek yang memukau, ia tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa ia telah mulai berlatih bela diri, dan perangkat Mian Kuan tidak boleh mudah terlihat oleh orang lain. Jadi, tampaknya ia tidak punya kesempatan untuk berlatih di siang hari, dan hanya bisa berlatih keras saat larut malam dan semua orang sudah tidur. Lagi pula, saya baru saja mulai berlatih bela diri. Meskipun saya sudah merasa kemajuan pesat dalam semalam, beberapa hal masih perlu ditingkatkan secara bertahap. Beristirahat di siang hari dan berlatih di malam hari juga baik untuk saya. Dengan senyum santai, Du Fei membersihkan kamar dan membuka pakaiannya untuk melihat perutnya. Pasti karena apa yang disebut prosedur medis. Luka di perut bagian bawah hampir pulih dalam semalam, dan luka dalam yang diderita sebelumnya tampaknya juga telah pulih sepenuhnya. Sepertinya, terlepas dari sistem yang kurang andal itu, prosedur medis ini cukup efektif. Mengingat kondisi fisik saya, luka normal tidak akan sembuh dalam 10 hari atau setengah bulan, tetapi melihat situasi saat ini, luka ini pasti akan sembuh paling lama 3 hari. Du Fei menyadari hal ini dan tak kuasa menahan senyum. Sepertinya dia benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. Setelah merapikan kamar, Du Fei pergi ke kamar dalam untuk membersihkan diri dan berganti pakaian baru. Setelah itu, ia kembali bersemangat. Namun, ini bukan waktunya untuk bersantai. Mendengar langkah kaki di pintu, Du Fei mengerutkan kening dan segera berbaring di tempat tidur. Tuan muda, dengan suara pelan, Xiao Ai mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia memegang nampan makanan dan melangkah masuk dengan cepat. Setelah melihat Du Fei masih tertidur dengan mata terpejam, ia tidak banyak bicara. Ia langsung meletakkan makanannya dan bergegas pergi. Baru setelah Xiao Ai pergi, Du Fei membuka matanya, melompat berdiri, berjalan ke meja dan mulai makan dalam gigitan kecil. Awalnya, ia tak berniat menyembunyikan fakta bahwa ia telah mulai berlatih bela diri dari Xiao Ai. Tetapi kali ini, ia sendiri agak terkejut, apalagi Xiao Ai. Ia tidak takut Xiao Ai mengkhianatinya, tetapi ia takut Xiao Ai akan mengungkapkan identitas aslinya setelah mengetahuinya. Ini tidak akan menguntungkan mereka berdua. Dengan cara ini, hari yang damai berlalu perlahan. Selama periode ini, Xiao Ai datang beberapa kali, tetapi Du Fei berpura-pura tidur. Ia hanya menghabiskan semua makanan di meja. Xiao Ai tidak curiga dan hanya berpikir bahwa tuan mudanya hanya lelah. Malam tiba lagi. Du Fei, yang tulangnya terasa gatal setelah seharian berbaring di tempat tidur, tak kuasa menahan diri untuk melompat. Setelah berputar beberapa saat, ia mendengar serangkaian suara papa-papa di sekujur tubuhnya, lalu ia tersenyum puas. Kemudian, dia perlahan membuka lengannya, mengayunkan tangannya dengan lembut, dan serangkaian pukulan lembut keluar bagai air mengalir. Begitu saja, 2 hari berlalu, dan larut malam di hari ketiga, Du Fei melompat cepat lagi, tetapi kali ini dia tidak mulai berlatih dengan cepat, tetapi berpikir sejenak. Latihanku selama 2 hari terakhir ini tidak sia-sia. Rangkaian situasi yang mengguncang separuh langit telah terjadi beberapa kali. Namun, entah kenapa, ketika mencapai langkah terakhir, aku gagal dan tidak berhasil maju ke tingkat keempat penempaan tubuh. Serangan itu hanya bisa dikatakan gagal. Meskipun Du Fei tahu bahwa keinginan untuk maju ke tingkat keempat penempaan tubuh setelah hanya 3 hari latihan tampak agak serakah, dia juga tahu bahwa jika dia tidak dapat maju dengan sukses, rencananya pasti tidak akan berjalan mulus. Sambil menarik napas dalam-dalam, Du Fei sudah merenungkan teknik Mian Kuan beberapa kali dalam benaknya, terutama detail-detail halus dari teknik tinju ini. Ia mengingatnya secara detail, tetapi ia tidak tahu di mana letak kesalahannya, yang membuatnya melewatkan pukulan terakhir. Meskipun Du Fei telah mempelajari teknik tinju binaraga lain yang telah dipelajarinya beberapa hari terakhir, esensi Mian Kuan ini benar-benar berbeda dari teknik tinju binaraga lainnya. Oleh karena itu,
teknik tinju binaraga lainnya pada dasarnya tidak memiliki nilai referensi. Bahkan sistem yang tidak dapat diandalkan itu pun tidak dapat membantunya menemukan jawabannya. Apa yang salah gumam Du Fei dalam hati, mengepalkan tangan kanannya, dan membantingnya keras-keras ke meja. Patah. Dengan suara pelan, semua yang ada di atas meja terlonjak, tetapi hampir di saat yang sama, Du Fei terkejut sekujur tubuh. Mungkinkah sistem baca Mian Kuan? Sambil berpikir sejenak, Du Fei segera memberi perintah. Ketika sebuah cahaya dan bayangan muncul di benaknya, kali ini ia tidak mencoba memahaminya, melainkan mengamatinya dengan saksama. Melangkah, melambaikan telapak tangan, menarik tinju, menyikut, mengayunkan kaki. Ia tidak membuat kesalahan apapun dalam gerakan-gerakan ini, dan bahkan gerakan-gerakan dasarnya pun pada dasarnya sama. Namun, kali ini Du Fei sudah memiliki beberapa ide di benaknya, dan perhatiannya terfokus pada suatu tempat dalam cahaya dan bayangan. Patah. Guang Ying melancarkan pukulan lagi, lalu perlahan menarik telapak tangannya. Hampir bersamaan, mata Du Fei berbinar. Benarkah itu? Dalam latihan sebelumnya, Du Fei hanya berfokus pada karakteristik unik teknik Mian Kuan ini, gerakannya yang lambat, lembut, dan halus. Metode latihan internal output ini memberikan efek yang sungguh ajaib, bahkan membuka meridian Du Fei yang tersumbat. Tetapi setelah dia terjebak di level keempat penempaan tubuh, dia mempertimbangkan berbagai alasan, dan baru saat itulah dia punya beberapa ide. Artinya baik di kulit maupun meridian, ketika memperkuat tubuh, penggunaan metode latihan Mian Kuan dari dalam keluar seharusnya memberikan efek yang luar biasa. Namun, ketika sampai pada titik kritis penyempurnaan tulang, tampaknya hanya mengandalkan Mian Li saja tidak lagi cukup. Mungkinkah meskipun Mian Kuan ini istimewa, bagaimanapun juga ini adalah tinju binaraga. Jadi, kalau aku hanya berlatih Mian Li, bukankah itu sudah cukup? Dengan kata lain, ketika berlatih, seseorang harus menggunakan kekuatan secara tepat untuk mencapai keseimbangan antara kekerasan dan kelembutan. Namun, setelah mengamati cahaya dan bayangan tadi lagi, Du Fei semakin yakin akan hal ini. Benar saja, bahkan cahaya dan bayangan pun akan berubah dari lembut menjadi keras pada suatu saat, dan inilah esensi Mian Kuan yang belum ia sadari. Jika Anda menguasai poin ini, seharusnya tidak ada masalah dalam mencapai level keempat penempaan tubuh. Setelah menyadari hal ini, Du Fei berhenti bicara omong kosong dan mendesah. Tubuhnya perlahan meregang mengikuti gerakan cahaya dan bayangan. Patah. Saat pukulan itu dilayangkan, kekuatan lembut di tangan Du Fei seketika berubah menjadi keras, dan terdengar suara tulang beretak awalnya. Pukulan ini dilakukan tanpa suara. Memang benar, Du Fei gembira, tubuhnya berhenti sejenak sebelum melanjutkan gerakan cepatnya. Tinjunya diayunkan berulang kali. Pah 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 pah. Setelah pengulangan yang tak terhitung banyaknya, Du Fei menarik kembali pukulan terakhirnya, dan suara tulang patah terus terdengar di sekujur tubuhnya. Pada saat tertentu, suara itu berhenti, lalu terdengar lagi. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya terasa seperti dicabik-cabik oleh 10.000 semut, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Perubahan mendadak ini sedikit mengejutkan Du Fei, tetapi seketika, dia merasa gembira. Tempat tulang. Ini adalah tahap penting untuk maju ke level keempat penempaan tubuh. Dengan kata lain, dia telah melewati level tersulit dari level keempat penempaan tubuh dan mencapai langkah terakhir. Kita akhirnya mencapai titik ini. Menekan ekstasi di hatinya, Du Fei berusaha sekuat tenaga menjaga pikirannya tetap seimbang. Ia menahan rasa digigit ribuan semut dan tak membiarkan dirinya bersuara sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, rasa digigit ribuan semut tak kunjung mereda, malah semakin kuat. Asap putih mulai mengepul dari tubuh Du Fei. Bersamaan dengan itu, tetesan darah hitam pekat mengucur deras dari kulitnya. Namun, begitu luapan darah itu meluap, tetesan darah tersebut langsung menguap dan menghilang dalam sekejap. Seiring berjalannya waktu, butiran darah yang meluap dari kulit berangsur-angsur berubah menjadi merah. Setelah waktu yang tidak diketahui, warna merah akhirnya tidak lagi memiliki jejak hitam. Hampir bersamaan, Du Fei tiba-tiba mengembuskan napas, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada akhirnya, getaran ini berubah menjadi pukulan. Patah. Sebuah pukulan mendarat di tanah, batu bata biru padat itu bergetar sedikit, lalu berubah menjadi pecahan-pecahan, di antaranya jejak telapak tangan samar-samar dapat terlihat. Meskipun kekuatan pukulan Du Fei serupa dengan siapapun yang telah mencapai tingkat keempat binaraga, cetakan telapak tangan yang dangkal menunjukkan bahwa selain kekuatan kerasnya, kekuatannya juga mencakup kekuatan internal yang mirip dengan napas sejati, yang juga merupakan kekuatan lunak dari tinju yang lembut. Ini benar-benar tingkat keempat penempaan tubuh.
Menekan rasa gembira di hatinya, Du Fei menggerakkan tubuhnya dan melepaskan Mian Kuan-nya sekali lagi. Kali ini, gerakannya semulus air yang mengalir, dan tinjunya tak lagi lembut. Dalam kelembutan itu, terpancar kekuatan. Momentum seperti ini tak lagi sebanding dengan sebelumnya. Du Fei tersenyum tipis sambil menurunkan tinjunya dan meletakkan telapak tangannya. Rasa percaya diri yang kuat muncul. Ia sangat yakin bahwa dengan kemampuannya saat ini, ia seharusnya sudah cukup untuk menarik perhatian keluarga Du. Dan yang lebih penting, aku sudah memulai jalur kultivasi seni bela diri. Balas dendam masih ada harapan. Entah itu Long Aotian atau pria aneh berbaju hitam itu. Suatu hari nanti, aku akan menemukan mereka. Ekspresi kebencian terpancar di mata Du Fei, tetapi dia segera menahannya. Setelah sedikit lega, raut wajah Du Fei kembali normal. Ia memeriksa tubuhnya lagi dan mendapati semua luka di dalam dan luar tubuhnya telah pulih. Setelah mencapai tingkat keempat penempaan tubuh, sosok Du Fei tampak mengalami sedikit perubahan, membuatnya tampak lebih heroik. Tentu saja, ia pada dasarnya tidak menyadari perubahan ini. Setelah menggoyangkan tubuhnya, Du Fei perlahan berjalan ke ruang belakang untuk membersihkan diri dan berganti pakaian baru. Ketika dia kembali ke kamar, pintu telah didorong perlahan, dan kemudian dia melihat Xiao Ai berjalan masuk perlahan. Tatapan Xiao Ai jatuh pada Du Fei. Ia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan aneh, tidak tahu apa yang telah ia temukan untuk sesaat. Ada apa, tanya Du Fei lembut sambil tersenyum. Tidak, hanya saja tuan muda sedang beristirahat selama beberapa hari. Hari ini, saya merasa ada yang tidak beres, tapi saya tidak tahu apa itu. Xiao Ai memikirkannya dan berkata dengan ragu. Kurasa lukamu sudah sembuh dan kau merasa sedikit lebih bersemangat. Du Fei tersenyum lembut, lalu berhenti sejenak menatap Xiao Ai. Aku sudah beristirahat beberapa hari ini. Apa ada yang terjadi padamu? Mendengar ini, Xiao Ai sedikit terkejut, dan wajahnya tampak muram. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berbisik, tidak apa-apa, Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar ini, wajah Du Fei menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, apakah itu Du King? Tidak, tapi, Xiao Ai tersenyum pahit dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kita sekarang tinggal di bawah atap orang lain. Hal semacam ini. Tapi, Anda juga tahu bahwa saya, Xiao Ai, telah berlatih seni bela diri, dan saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kemarahan melintas di mata Du Fei, tetapi ia tak banyak bicara. Ia hanya tersenyum dan berkata lembut, tidak apa-apa, Xiao Ai. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kau dan aku tak perlu menanggungnya lagi. Mendengar ini, Xiao Ai sedikit tertegun. Tatapannya perlahan bergerak ke sekeliling ruangan, dan ketika pandangannya tertuju pada bekas kepalan tangan di lantai, secercah keheranan melintas di matanya yang cerah. Keluarga Du dari kota Buyue terletak di bagian timur kota Buyue. Karena pengaruh keluarga Du yang besar di kota Buyue, area kediaman mereka juga sangat luas. Di depan aula utama rumah besar itu, terdapat sebuah lapangan luas yang dilapisi batu bata biru. Di tengahnya, terdapat arena melingkar dengan berbagai senjata di atasnya. Di benua Xuanwu, seni bela diri sedang berada di puncak kejayaannya. Keluarga Du adalah keluarga yang menjunjung tinggi seni bela diri, dan mereka sangat mementingkan pelatihan seni bela diri bagi anggota keluarga mereka. Di keluarga Du, terlepas dari apakah Anda anggota cabang dalam atau luar, betapapun rendahnya asal-usul Anda, selama Anda memiliki kekuatan yang membuat para pemimpin puncak memperhatikan Anda, maka Anda akan mendapatkan status dan posisi. Hari ini adalah pertemuan klan bulanan keluarga Du. Keluarga Du mengadakan pertemuan klan bulanan. Selama pertemuan tersebut, para anggota senior keluarga Du akan menilai kemampuan dan perkembangan seni bela diri generasi muda, serta membahas berbagai hal penting keluarga. Banyak sekali anak-anak berbakat keluarga Du yang muncul dari pertemuan klan, yang akhirnya menjadi anggota inti keluarga Du. Tempat diadakannya pertemuan klan adalah alun-alun di depan lobi. Saat ini, banyak orang berkumpul berdua atau bertiga di alun-alun. Kebanyakan dari mereka tampak remaja dan jelas merupakan generasi muda keluarga Du. Namun, belum ada satupun eksekutif senior atau anggota inti yang muncul. Di antara kerumunan itu, ada sekelompok orang yang menonjol. Kelompok orang ini semuanya remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah putih polos, dan wajah mereka tampak lebih arogan daripada yang lain. Siapapun yang mengenal keluarga Du pasti mengerti bahwa meskipun para pemuda ini mungkin tidak memiliki kemampuan yang signifikan,
ayah dan saudara laki-laki mereka seringkali merupakan anggota keluarga Du yang berpangkat tinggi, memegang posisi penting. Selama mereka sukses dalam seni bela diri, menjadi anggota inti keluarga Du akan mudah diraih. Oleh karena itu, generasi muda keluarga Du lainnya umumnya menjaga jarak dari kelompok orang ini. Lagi pula, dalam keluarga seperti keluarga Du, perselisihan internal sangatlah serius, terutama di antara generasi muda, yang intensitasnya tak terbayangkan oleh orang luar. Ditambah lagi dengan persetujuan diam-diam dari manajemen puncak, generasi muda ini, yang termasuk dalam keluarga bangsawan kelas atas, adalah orang-orang yang tak mampu disinggung oleh anggota keluarga Du biasa. Di antara kelompok orang ini, pemimpinnya tampaknya adalah seorang pria bernama Du Jie. Du Jie agak tegap, beberapa sentimeter lebih tinggi daripada yang lain, dengan raut wajah berwibawa. Saat itu, ia mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sambil tersenyum. Du Jie, kamu pasti tahu kalau keluarga Du kita baru saja punya wanita cantik baru, kan? Di sampingnya, seorang anak laki-laki yang agak gemuk menyentuh sudut mulutnya dan berkata dengan ekspresi mesum. Du Jie hanya tersenyum dan tidak menjawab. Gemuk, berhenti berpura-pura di sini. Kita semua tahu Du Jie sudah lama mengincarnya. Sejak bertemu gadis itu hari itu, Du Jie sudah mengganggunya berkali-kali. Siapa nama gadis itu? Xiao Ai? Ya, orang itu terkekeh dan berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Mendengar ini, yang lain tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, mereka semua laki-laki, dan mereka semua sangat paham hal semacam ini. Digoda teman-temannya, Du Jie hanya tersenyum tipis dan berkata, dia hanya seorang wanita. Kalau aku mau, mudah bagiku untuk mendapatkannya. Kenapa harus ngomong-ngomong? Kita semua tahu tentang kemampuan Tuan Jie, tapi ku dengar gadis ini bukan gadis biasa. Pria gemuk itu menggosok-gosok tangannya terlebih dahulu, tapi itu tidak berlebihan. Aku sudah beberapa kali melihat gadis itu dari jauh, dan bahkan di keluarga Du kita, sepertinya tak ada wanita lain yang bisa menandinginya. Kurasa dengan kecantikan seperti itu, bahkan Tuan Jie sekalipun, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Cukup. Mendengar ini, Du Jie sedikit mengernyit, dan kilatan amarah melintas di wajahnya. Gemuk, apa kau benar-benar akan mempersulitku hari ini? Pria gemuk itu tidak gentar melihat permusuhan di wajah Du Jie. Sebaliknya, ia menggelengkan kepalanya pelan, tatapannya tiba-tiba tertuju ke belakang Du Jie, lalu tersenyum tipis sepertinya mimpi baik Tuan Jie akan hancur kali ini. Mendengar ini, Du Jie tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut dan niat membasmi memenuhi matanya. Tatapan kedua orang ini membuat orang lain tertegun sejenak, lalu mereka segera melupakan masa lalu. Setelah melihat pemandangan itu, tatapan aneh tiba-tiba muncul di mata mereka. Di depan mata semua orang, mereka melihat Xiao Ai dan seorang pria lain berjalan perlahan menuju alun-alun. Berbeda dengan penampilannya yang biasa acuh tak acuh, Xiao Ai saat ini tersenyum manis, yang membuatnya sangat menarik perhatian. Brengsek, mata Du Jie berkedut sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan mencibir, siapa orang ini berani sekali dia menyentuh wanita yang kusuka. Berani sekali dia. Tuan Jie, apa kau tidak tahu? Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum, pria ini bernama Du Fei. Aku yakin kau pernah mendengar nama ini. Dan Xiao Ai adalah pelayan pribadinya. Tuan Jie, kau pasti belum tahu. Jadi begitu, Du Fei yang keluarganya musnah. Du Jie mencibir, benar juga. Kalau keluarganya tidak musnah, aku sungguh tidak akan punya kesempatan tidur dengan wanita secantik itu. Pecundang sepertimu memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub keluarga Du kami. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Du Jie tersenyum dingin, tetapi sosoknya sedikit bergoyang, dan dia perlahan berjalan menuju Du Fei dan Xiao Ai. Beberapa orang di belakang Du Jie saling berpandangan, lalu menunjukkan ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan, tertawa, dan mengikuti. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka sepertinya menyadari sesuatu dan berkumpul berdua atau bertiga. Untuk sesaat, alun-alun yang semula ramai menjadi agak sunyi. Haha, bukankah ini Nona Xiao Ai? Memang benar kita bertemu di mana-mana dalam hidup. Dia berjalan perlahan di depan Du Fei dan Xiao Ai, tampaknya secara tidak sengaja menghalangi jalan mereka, dan kemudian Du Jie berbicara lembut dengan senyuman yang agak hangat. Melihat Du Jie, ekspresi Xiao Ai sedikit berubah, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya menarik Du Fei ke samping, mencoba menghindarinya. Namun, tindakan ini membuat pupil Du Jie kembali mengecil, dan matanya dipenuhi rasa cemburu yang tak tersamar. Ia sedikit menggeser tubuhnya dan melangkah maju, sekali lagi menghalangi jalan Du Fei dan Xiao Ai. Melihat ini,
Du Fei tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyitkan sudut mulutnya, dan senyum pasrah pun tersungging di wajahnya. Sepertinya tebakannya benar. Gadis kecil ini sepertinya telah menyinggung pria di depannya lagi. Tuan Jie, jangan pergi terlalu jauh. Xiao Ai melangkah maju dan menghalangi Du Fei di belakangnya. Suaranya yang ringan dipenuhi amarah yang tertahan. Terlalu berlebihan. Du Jie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nona Xiao Ai, kalau aku benar-benar ingin bilang ini berlebihan, itu kau. Status apa yang aku, Du Jie, miliki di keluarga Du? Aku berinisiatif untuk menyapamu, tapi kau tidak hanya mengabaikanku, kau bahkan berbalik dan mencoba pergi. Kau menamparkan wajahku seperti ini. Katakan padaku, apa kau terlalu berlebihan atau aku yang terlalu berlebihan? Anda, Xiao Ai terdiam sesaat dan tak kuasa menahan diri untuk menghentakkan kakinya. Ia telah diganggu oleh Du Jie beberapa hari terakhir, jadi ia tahu Du Jie tidak berniat baik datang ke sini. Namun, ada beberapa hal yang terlalu malu untuk diungkapkan secara langsung oleh seorang gadis, yang membuatnya sangat tertekan. Melihat wajah cantik Xiao Ai saat marah, hati Du Jie semakin membara. Jika dia bisa mendapatkan wanita seperti itu. Hehe, Nona Xiao Ai, kau tahu kau salah, kan asal kau mau minta maaf padaku, aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak apa yang ingin kau lakukan? Sebelum Du Jie sempat menyelesaikan kalimatnya, Du Fei sudah melangkah maju, menghalangi Xiao Ai di belakangnya, dan berkata dengan ringan. Adegan ini membuat Du Jie sedikit mengernyit, tetapi ia mengangkat tangan kanannya dan memijat pelipisnya beberapa kali sebelum tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Ia berkata, "Oh, bukankah ini sepupu Du Fei yang seluruh keluarganya telah musnah? Maafkan aku, sepupu, karena awalnya tidak mengenalinya. Kukira dia anak buah keluarga Duku. Maafkan aku, maafkan aku." Apa katamu? Nada bicara Du Fei berubah dingin ketika mendengar kata-kata Du Jie. Tatapan membasmi terpancar di matanya, lalu ia berkata dengan suara dingin. Ku bilang, kau pecundang yang seluruh keluarganya telah musnah dan sekarang kau hanya bisa berlindung pada keluarga kami. Du Jie sedikit terkejut, lalu tertawa dengan nada yang agak jenaka. Ku dengar sepupu Du Fei, kau pecundang yang jarang terlihat selama seabad. Setelah bertemu denganmu hari ini, aku merasa kau benar-benar sesuai dengan namamu. Du Jie, jangan pergi terlalu jauh. Di belakang Du Fei, tubuh Xiao Ai bergetar, tetapi dia sudah menginjak tanah, wajah kecilnya penuh amarah. Xiao Ai telah mencapai tingkat ke-6 penempaan tubuh sejak tahun lalu, tetapi karena Du Fei tidak bisa berlatih bela diri, ia jarang menunjukkannya. Saat ini, ia hanya bergerak sedikit, dan aura ganas terpancar dari seluruh tubuhnya. Momentum semacam ini membuat orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dengan tatapan aneh di mata mereka. Penempaan tubuh, tingkat ke-6. Tatapan aneh melintas di mata Du Jie, tetapi ia tidak mundur seperti yang lain. Ia malah terkekeh dan berkata perlahan, sampah ya sampah. Dia butuh seorang wanita untuk maju di saat seperti ini. Ini sungguh aib bagi keluarga Duku. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah membeli sepotong tahu dan basmi diri. Kamu, mendengar ini, Xiao Ai menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan hendak bergegas keluar. Namun, Du Fei sudah meletakkan tangannya di bahu Xiao Ai, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menarik Xiao Ai ke belakangnya. Ia berkata dengan dingin, Tuan Jie, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak boleh bicara sesuka hati. Anda tidak mengerti prinsip ini. Haha, mendengar kata-kata Du Fei, Du Jie tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya bergetar. Hari ini, Tuan, aku akan memberitahumu. Kau tidak hanya bisa mengatakan apapun yang kau mau, aku juga bisa membasmi siapapun yang kau mau. Begitu selesai berbicara, Du Jie menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke arah Du Fei. Kemudian, ia berbalik dan berputar seperti gasing. Pada saat yang sama, ia menendang wajah Du Fei dengan keras. Tendangan hantu. Du Jie benar-benar berlatih tinju binaraga tingkat tinggi keluarga Duku dan Du Fei konon katanya orang tak berguna yang tak bisa berlatih. Sepertinya kali ini, semua penonton sedikit mengernyitkan dahi, dan beberapa di antara mereka tak dapat menahan diri untuk berteriak. Tahukah Anda, meskipun generasi muda keluarga Du sering bertengkar satu sama lain, hanya sedikit yang terbasmi. Namun, hari ini, Du Jie tampak seperti siap membasmi untuk memadamkan api, yang membuat banyak orang tampak geram dan menyesal. Melihat tendangan Du Jie yang luar biasa dahsyat, Du Fei menyeringai di sudut mulutnya. Ia tidak menghindar atau menghindar. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, ia melangkah keras dengan kaki kirinya, dan kaki kanannya terayun ke udara begitu kaki kirinya mendarat di tanah,
lalu bertabrakan dengan kaki kanan Du Jie tanpa menghindar atau menghindar. Patah. Ketika kedua kaki mereka bertabrakan, terdengar suara seperti batu pecah. Pada saat yang sama, batu bata biru di bawah kaki mereka menunjukkan beberapa retakan. Jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kekuatan kedua orang itu dan telah runtuh. Latihan tubuh. Tingkat keempat. Adegan yang diharapkan tak kunjung muncul. Malah, adegan yang seimbang ini membuat semua orang tampak tercengang, dan tak seorang pun mampu bereaksi. Tahukah Anda, banyak penonton yang tahu bahwa Du Jie telah mencapai tingkat keempat penempaan tubuh 2 bulan yang lalu. Dan fakta bahwa Du Fei dapat melawannya secara setara berarti ia juga memiliki kekuatan penempaan tubuh tingkat keempat. Semenit yang lalu, semua orang mengira Du Fei benar-benar sia-sia. Adegan dramatis ini benar-benar membuat orang menghela napas. Du Fei ini juga tidak sederhana. Bukankah mereka bilang anak ini tidak berguna dan tidak bisa berkultivasi, bagaimana mungkin dia mencapai tingkat keempat tempering tubuh? Mata Du Jie berkilat takjub, tetapi dia juga orang yang sangat percaya diri. Sesaat kemudian, keheranan itu berubah menjadi seringai, sekalipun kau, Du Fei, memiliki kekuatan tingkat keempat tempering tubuh, aku masih bisa menghajarmu sampai babak belur. Datang lagi. Sambil menyeringai, Du Jie tiba-tiba menarik kaki kanannya dan jatuh ke belakang. Begitu telapak tangannya menyentuh tanah, ia mendorong dirinya ke atas dengan kedua tangan dan terbang ke arah Du Fei. Pada saat yang sama, kakinya terus-menerus menendang seperti hantu. Du Jie benar-benar telah berlatih tendangan bayangan hantu sampai ke tingkat ini, sepertinya Du Fei dalam masalah. Orang-orang di sekitar cukup jeli dan dapat melihat sekilas bahwa Du Jie telah berlatih tinju binaraga ini hingga tingkat yang sangat mendalam. Kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa seni bela diri tingkat rendah. Seni bela diri, ini adalah teknik bertarung yang hanya bisa dipraktikkan setelah mencapai tingkat ketujuh penempaan tubuh dan memiliki energi sejati di dalam tubuh. Kekuatannya secara alami jauh berbeda dari tinju penempaan tubuh. Namun, menghadapi langkah kaki Du Jie, Du Fei tetap tidak menghindar. Malah, ia melangkah maju dan menamparkan langkah kaki itu dengan tangan kanannya. Jepret, 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 suara tinju dan kaki yang saling beradu terus terdengar, dan tak seorang pun tahu berapa kali. Yang mereka lihat hanyalah kedua pria itu saling memukul dan menendang. Akhirnya, Du Fei meraih kaki kanan Du Jie dengan telapak tangan kanannya, lalu memutar pergelangan tangannya dan membalikkan tubuhnya. Du Jie diayunkan ke atas oleh Du Fei, lalu ia jatuh tersungkur ke tanah seperti guk-guk mati. Engah, dadanya membentur tanah, Du Jie merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Di matanya, terpancar keheranan, ketakutan, dan kebencian. Kalau kau bahkan tidak bisa mengalahkan sampah, bukankah kau lebih buruk dari sampah, Tuan Jie? Sambil tertawa dingin, Du Fei, di bawah tatapan mata yang tercengang, tak menunjukkan belas kasihan. Ia menarik tangan kanannya, mengayunkan kaki kanannya, dan menendang wajah Du Jie dengan keras. Tendangan ini membuat Du Jie berguling-guling seperti guk-guk mati, dan darah menetes ke tanah. Namun, tepat ketika Du Fei hendak melangkah maju, sesosok tiba-tiba muncul dari kerumunan. Ia mengulurkan tangan dan membantu Du Jie berdiri, sementara tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei. Marilah kita berbelas kasih selagi bisa, sepupu Du Fei, apakah kau bertindak terlalu jauh? Du King. Petik 2. Du Fei mendongak dan mau tak mau sedikit mengernyit. Ketika orang-orang di sekitar melihat Du King muncul, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka jelas sedikit ketakutan. Sepupu, bantu aku membalas dendam. Du Jie segera menoleh saat mendengar ini, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira, dan dia berkata dengan penuh kebencian dan sedikit nada kesal dalam suaranya. Dengan kemampuan sekecil itu, kau tidak berlatih bela diri dengan baik, malah keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Ternyata kau bahkan lebih buruk dari sampah. Du King mengerutkan kening, lalu melepaskan tangannya, dan menepuk dada serta perut Du Jie beberapa kali sebelum berbicara dengan ringan. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi lukanya tampaknya sudah sedikit pulih. Du Jie berkata, sepupu, aku memang ceroboh tadi, tapi anak ini sungguh tidak mudah. Lupakan saja, Du King melambaikan tangannya sedikit, menghalangi kata-kata Du Jie selanjutnya. Matanya yang setengah tersenyum langsung tertuju pada Du Fei, dan ia berkata dengan ringan, sepupu Du Fei, kau menjadi jauh lebih cakap setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Aku penasaran kenapa kau selalu begitu percaya diri, ternyata kau punya kemampuan seperti itu. Lumayan, lumayan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyitkan bibirnya. Saat ini,
Ia mengerti bahwa jika seseorang mengatakan bahwa hubungan Du Jie dengan Xiao Ai tidak diprovokasi oleh Du Qing, ia tidak akan pernah mempercayainya. Sepertinya Du Jie hanyalah masalah kecil, dan Du Qing memang masalah terbesar. Terima kasih atas pujiannya, Sepupu Qing. Du Fei tersenyum. Kemampuanku tidak istimewa di hadapanmu, Sepupu. Hanya saja beberapa orang terlalu tidak berguna, jadi aku sedikit menonjol. Kau mendengar kata-kata Du Fei, wajah Du Jie tiba-tiba berubah, menjadi sangat merah dan hitam. Namun, meskipun ia sangat marah, ia tidak berani maju dan membuat masalah bagi Du Fei lagi. Lagi pula, pertempuran tadi membuatnya mengerti dengan jelas bahwa meskipun ia dan Du Fei sama-sama berada di tingkat keempat penempaan tubuh, perbedaan di antara mereka tidaklah kecil. Haha, aku tidak menyangka sepupuku setajam itu. Du Qing tersenyum tipis, matanya melirik Du Fei sebelum melanjutkan, menurut aturan keluarga Du, ketika generasi muda berkelahi, orang lain tidak boleh ikut campur. Namun, ada aturan lain di luar ini, yaitu tidak boleh menyakiti orang lain. Kali ini, sepupuku sampai membuatnya sulit menjelaskan kepada atasan atau bawahannya, kan? Jelaskan, Du Fei mencibir dalam hati. Jika sparring memang tidak bisa menyakiti siapapun, lalu apa gunanya sparring? Namun, Du Fei bukan orang bodoh. Ia tahu betul bahwa dengan kemampuan Du Qing, ia jelas bukan tandingannya saat ini. Jika mereka bertarung, hanya ia yang akan menderita. Pokoknya, tujuanku untuk membuat gebrakan besar hari ini sudah tercapai. Jadi, aku tidak perlu berurusan lagi dengan Du Qing. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, karena sepupuku bilang begitu, aku jadi tidak tahu aturan dalam hal ini. Aku penasaran bagaimana sepupuku akan menghadapiku, aku akan mengambil alih. Mendengar Du Fei menyerah, kilatan dingin melintas di mata Du Qing, tetapi ia terkekeh dan berkata, soal hukuman yang kau maksud, aku tidak punya kuasa untuk itu. Tapi aku bisa memutuskan untuk kedua sepupuku. Bagaimana kalau sepupu Du Fei meminta maaf dan membiarkan masalah ini selesai bagaimana? Du Fei menarik sudut mulutnya dan mencibir dalam hati. Du Qing ini benar-benar licik. Jika dia minta maaf, dia mungkin akan mendapat reputasi menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, kan? Biarkan sepupuku melakukan semuanya. Du Fei tampak berpikir sejenak tanpa ekspresi apapun di wajahnya sebelum dia berbicara dengan lembut. Segera, ia melangkah maju 2 langkah, membungkuk sedikit kepada Du Jie, dan berkata, Sepupu Du Jie, maafkan aku. Kali ini, aku buta. Melihat penampilanmu yang garang dan garang, aku berharap kau sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka kau begitu lemah dan rentan. Di masa depan, jika aku bertarung denganmu lagi, aku pasti akan lebih berhati-hati dan tidak mempermalukanmu. Aku akan lebih lembut. Jadi kali ini, mohon bermurah hati dan maafkan aku. Du Fei, kau cari mati. Wajah Du Jie yang tadinya tampak sedikit lebih baik, tiba-tiba berubah ungu dan hitam lagi, satu hitam dan satu putih, seolah-olah wajahnya berubah, yang dulu sangat cantik. Sepupu, apa kau mau berkelahi lagi? Jangan khawatir, aku akan lebih lembut kali ini. Kata Du Fei sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak mengerti. Tertawa, melihat suasana tiba-tiba menjadi tegang lagi, semua anggota keluarga Du yang berada di sekitar menarik napas dalam-dalam. Tahukah Anda, Du Qing dianggap sebagai sosok yang luar biasa dalam keluarga Du, keluarga yang penuh dengan bakat. Meskipun baru berusia 17 tahun, ia telah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh 8 tahun yang lalu. Mencapai tingkat ini, mengolah ki sejati, seseorang telah benar-benar memasuki ambang kultivasi seni bela diri. Meskipun Du Qing belum sepenuhnya setara dengan anggota inti keluarga Du, ia jelas tidak jauh tertinggal. Sungguh mengejutkan bahwa Du Fei, dengan kekuatan penempaan tubuh tingkat keempat, mengucapkan kata-kata seperti itu seolah-olah menyatakan perang padanya. Tuan muda, meskipun Xiao Ai agak terkejut dengan kekuatan Du Fei, ia tidak bertanya lagi, hanya tampak khawatir. Lagi pula, menurutnya, Du Qing juga merupakan sosok yang agak merepotkan. Hehehe, berbeda dengan Du Jie yang murka, Du Qing yang mendengar ini hanya menunjukkan sedikit amarah. Ia hanya menggelengkan kepala dan terkekeh beberapa kali, lalu berkata dengan nada menyesal, anak muda memang punya ambisi, tapi sayang kalau mereka tidak bisa melihat kekuatan mereka sendiri dengan jelas. Awalnya, aku tidak ingin terlibat dalam hal seperti ini, tapi karena sepupu Du Fei begitu sombong, biarlah aku, sepupumu, belajar darinya. Setelah selesai berbicara, Du Qing tidak memberi Du Fei kesempatan untuk berbicara. Ia mengetuk tanah dengan kakinya dan bergerak di depan Du Fei. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan dada Du Fei. Angin telapak tangan itu kencang, dan bayangan telapak tangan itu aneh,
jauh lebih kuat daripada Du Jie tadi. Melihat Du Jie langsung bertindak, wajah Du Fei berubah dingin. Ia bahkan tak sempat bereaksi. Ia hanya memutar pinggangnya tanpa sadar dan langsung melancarkan pukulan. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, Du Fei tiba-tiba merasakan kekuatan internal yang terus-menerus datang dari telapak tangan Du Qing, yang membuat kulitnya yang awalnya kuat terasa perih, dan bahkan di tulangnya, terdengar suara keras seperti erangan. Orang menyebalkan. Sambil mengerang tertahan, Du Fei menendang kakinya dengan cepat, dan jari-jari kakinya menggores tanah saat ia mundur. Saat mundur, tubuhnya terus berputar, meninggalkan goresan yang dalam di tanah. Baru pada gerakan terakhir ia akhirnya mendarat dengan kokoh. Namun, meskipun ia nyaris menangkis pukulan Du Qing, Du Fei merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika ia tidak menggunakan tinju kapasnya untuk menyerap energi internal, Du Qing mungkin akan lumpuh kali ini. Setelah memutar tubuhnya sedikit, Du Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Du Qing, kau ingin menghancurkanku hari ini, tapi besok, aku pasti akan menghancurkanmu juga. Oh, melihat Du Fei benar-benar menerima telapak tangannya, mata Du Qing berkilat terkejut. Ia lalu mengangguk kecil dan berkata, lumayan, dia memang punya keahlian. Ayo lagi. Setelah selesai berbicara, Du Qing mencibir, tetapi kali ini dia menghentakkan kakinya keras ke tanah dan bergegas keluar. Melihat pemandangan ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tahu bahwa ia belum sebanding dengan Du Qing, ia yakin jika Du Qing ingin mengalahkannya, ia harus membayar harga yang mahal. Cukup, tepat ketika kedua sosok itu hendak bersendewa lagi, terdengar teriakan samar. Meski suaranya ringan, namun menyebabkan Du Fei dan Du Qing sedikit gemetar. Tatapan aneh melintas di mata Du Qing, ia mengerucutkan bibirnya, lalu dengan patuh menarik tangannya. Du Fei juga sedikit mengernyit. Suaranya barusan mengandung energi sejati. Jelas, orang yang berbicara itu sudah memasuki ranah seniman bela diri. Dia hanya tidak tahu status apa yang dimiliki orang ini di keluarga Du. Mendengar suara ini, generasi muda keluarga Du di sekitar alun-alun sedikit terkejut. Kemudian, mereka membungkuk sedikit dan hormat ke arah aula utama dan berkata, sepupu besar. Sepupu. Mendengar nama ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu dia teringat siapa orang ini. Du Fei pernah mendengar Du Tian berkata bahwa di keluarga Du, orang yang paling menonjol di antara generasi muda adalah seorang pria bernama Du Han. Pria ini bukan hanya putra dan cucu tertua keluarga Du, tetapi juga memiliki bakat bela diri yang hebat. Konon, ia mulai berlatih pada usia 8 tahun, dan pada usia 12 tahun, ia telah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Pada usia 20 tahun, ia telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan akhirnya berhasil naik ke tingkat seniman bela diri. Pencapaian tersebut merupakan sosok yang luar biasa, tidak hanya di kalangan keluarga Du, tetapi bahkan di seluruh dinasti Daan. Mengikuti pandangan orang-orang di sekitarnya, Du Fei perlahan menoleh dan melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan perlahan sambil mengerutkan kening di aula utama. Pemuda itu tampak berusia 20-an, dan tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Namun, ia berjalan perlahan, tetapi mustahil untuk melihat gerakannya dengan jelas, seolah-olah ia diselimuti lingkaran cahaya redup. Du Fei tahu bahwa ini karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, tetapi meskipun mengetahui hal ini, ia sangat terkejut. Bahkan ayahnya, Du Tian, konon berusia hampir 30 tahun ketika mencapai level ini. Du Han ini memang monster. Seolah sudah sangat akrab dengan tatapan mata dari segala arah, Du Han hanya melirik sebentar, lalu perlahan berjalan menuju tempat Du Fei dan Du Qing berada. Saat dia berjalan, orang-orang di sekitarnya segera bubar, menatapnya dengan kaget dan takut. Melihat Du Han masuk, Du Qing mengerucutkan bibirnya seolah tak sengaja, lalu membungkuk sedikit dan berkata itu hanya kompetisi antar generasi muda, tapi aku tak menyangka akan membuat sepupu tertuaku khawatir. Aku benar-benar malu. Du Qing, dengan kekuatanmu yang sudah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh, tidakkah kau malu menindas sepupumu yang sudah mencapai tingkat ke-4 penempaan tubuh? Du Han melirik Du Qing dan berkata dengan nada tidak sopan. Haha, ini cuma pertandingan tanding. Nggak ada yang memalukan. Tapi karena sepupuku sudah memberiku pelajaran, aku akan lebih berhati-hati lagi nanti. Du Qing mengerucutkan bibirnya dan berkata ringan. Bagus sekali. Pertemuan klan akan segera dimulai. Du Qing, kemungkinan besar kau akan menjadi anggota inti keluarga Du kali ini, jadi sebaiknya kau lebih memperhatikan. Dia melirik Du Fei lagi, sekilas makna yang tak terjelaskan melintas di matanya, lalu berkata ringan, sepupu Du Fei, kan kepala keluarga mengundangmu, jadi ikut saja denganku.
Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan ekspresi Du Fei, berbalik sedikit, dan kemudian melangkah kembali ke aula utama. Mendengar ini, Du Fei sedikit tertegun, tetapi setelah melihat Xiao Ai, mereka berdua segera mengikutinya. Saat ia berjalan melewati Du King tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua, Du Fei, kau beruntung kali ini. Aku berharap kau cepat menjadi lebih kuat. Saat itu terjadi, aku bisa menghancurkanmu. Dan semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Aku juga menantikan hari itu. Pupil mata Du Fei mengecil, dan dia berkata dengan ringan. Karena ia memiliki sistem itu, ia sangat menantikan hari itu. Berdasarkan keefektifan sistem tersebut, Du Fei yakin selama ia punya cukup waktu, ia pasti bisa menghancurkan Du King sampai mati. Kedua pria itu berbalik bersamaan, mata mereka bertemu sekilas di kehampaan, lalu keduanya mencibir dan segera mengalihkan pandangan. Di udara, kilat dan guntur tampak menyambar, menyilaukan. Apakah kamu putra saudara keempat, Du Fei? Di aula yang agak khidmat dan mewah, lebih dari selusin orang duduk di dua kursi secara bergantian, dan semuanya menatap Du Fei dengan mata yang agak aneh. Di bagian tengah depan aula, duduk seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah tirus. Saat itu, ia mengetuk pelan sandaran tangan kursi, matanya perlahan mengamati tubuh Du Fei, dan aura keagungan terpancar darinya. Ya, meskipun seluruh tubuhnya merinding ketakutan saat ditatap oleh lelaki tua ini, Du Fei tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, ia tahu bahwa lelaki ini pastilah kepala keluarga Du saat ini, Du Zentian. Oh konon, putra saudara keempat itu pecundang sejak lahir, tapi dilihat dari penampilanmu barusan, sepertinya tidak. Meskipun kekuatanmu hanya di tingkat keempat penempaan tubuh, itu agak kurang, tapi kau berani melawan Du King, lumayan juga. Rubah tua ini benar-benar tahu semua yang baru saja terjadi. Pikiran ini terlintas di benak Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat semua ini berkat ajaran baik ayahku. Bukan apa-apa. Apakah kau sudah mengajariku dengan baik? Du Zentian mengetuk sandaran tangan dan berkata dengan tenang setelah beberapa saat, sudahlah. Meskipun saudara keempat keluar membelakangi pintu, dia tetaplah anggota keluarga Duku. Lupakan masa lalu. Sekarang kau telah kembali ke keluarga Duku. Aku mengakuimu sebagai cucuku. Mulai hari ini, semua perlakuanmu akan sama seperti kau adalah anggota keluarga Du. Soal masa depanmu, aku tidak akan peduli. Apakah kau akan menjadi ular atau naga tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Lagi pula, apapun yang terjadi, saudara keempat tetaplah anggota keluarga Du kita. Dia dibasmi, dan aku tak bisa menutup mata. Tolong ceritakan secara detail apa yang terjadi hari itu. Kebencian mendalam keluargamu tentu akan terbalaskan. Saat kata terakhir terucap, Du Zentian dipenuhi dengan niat membasmi. Para pemimpin keluarga Du di sekitarnya melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut. Sudah lama sejak mereka melihat lelaki tua itu marah. Melihat Du Zentian yang murka, pupil mata Du Fei mau tak mau sedikit mengecil. Ia menatap Xiao Ai yang juga berdiri di tengah aula, dan keduanya pun ragu-ragu. Secara intelektual, Du Fei tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Du, selama dia menceritakan apa yang terjadi hari itu, dia akan memiliki peluang besar untuk mengetahui siapa musuhnya. Namun, Du Fei punya ide lain yang sangat menakutkan dalam benaknya jika para petinggi keluarga Du tahu bahwa pria aneh berpakaian hitam yang menyerang Du Tian hari itu memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 5, maka saya khawatir yang akan mereka lakukan bukanlah membalas dendam kepada Du Tian, melainkan menamparkan diri mereka sendiri sampai mati, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah merenung sejenak, Du Fei dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Ai, lalu berpura-pura berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, Guru. Guru, kami tidak hadir pada kejadian hari itu. Kebetulan kami sedang pergi untuk urusan bisnis saat itu, dan ketika kami kembali, kejadiannya sudah terjadi. Namun, orang-orang yang datang tampak sangat kuat. Bahkan 8 tetua yang didukung oleh keluarga saya dan mampu menjadi seniman bela diri tingkat 8 menengah pun tak luput. 8 seniman bela diri kelas 8. Di aula, terdengar suara terkesiap. Ketika para anggota senior keluarga Du mendengar ini, mereka semua saling memandang, dan sedikit keterkejutan dan ketakutan terpancar di mata mereka. 8 seniman bela diri tingkat 8, dan yang keempat tampaknya telah berjuang untuk menjadi seniman bela diri tingkat 7 selama bertahun-tahun. Du Zentian menggosok alisnya. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Selain faktor-faktor lain, bahkan jika keluarga kita ingin menghancurkan kelompok sekuat itu, harga yang harus kita bayar mungkin akan sangat tinggi.
Apakah menurutmu ada kekuatan dalam radius 100 mil yang mampu melakukan hal seperti itu? Para pemimpin keluarga Du di bawah saling berpandangan. Sesaat kemudian, seorang pria tua yang agak gemuk mengetuk dahinya dan berkata dengan ragu, untuk menghadapi 9 pendekar kelas 8, operasi berskala sebesar itu, setidaknya dibutuhkan seorang pendekar kelas 7 untuk bertindak, atau mungkin lebih dari selusin pendekar kelas 8 tingkat tinggi untuk bertindak bersama. Dan kalian semua tahu bahwa pendekar kelas 7 sangat langka. Saya khawatir bahkan tidak ada setengah dari mereka dalam radius 100 mil. Dan meskipun ketiga keluarga di kota Buyue semuanya memiliki kekuatan seperti itu, dua keluarga lainnya telah berselisih dengan keluarga Du saya selama bertahun-tahun. Kami telah memperhatikan pergerakan mereka, dan akhir-akhir ini, orang-orang kuat yang mereka pimpin belum pergi, jadi saya pikir masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan di kota Buyue. Yang dikatakan tetua agung adalah, Du Zentian mengangguk pelan, namun, jika bukan kedua keluarga ini, kekuatan apa lagi yang akan menyerang saudara keempat? Saudara keempat sangat pendiam selama bertahun-tahun. Seharusnya dia tidak punya musuh, kan? Siapa yang tahu? Senyum sinis tersungging di bibir seorang lelaki tua berwajah keriput. Kakak, jangan pernah lupa. Dulu, demi wanita itu, kakak keempat tidak hanya kabur dari rumah, tapi juga mencuri seni hati es dari keluarga Duku. Siapa yang tahu masalah apa yang telah menimpanya selama bertahun-tahun? Tetua ketiga, ekspresi Du Zentian sedikit berubah. Apa yang terjadi saat itu sudah lama berlalu. Sekarang bukan saatnya membicarakannya, kan? Sekarang tetua ketiga mencibir. Silakan saja, aku bukan dari keluarga Yue Chengdu, tapi salah satu dari 5 keluarga Yun Sui. Meskipun kami hanya cabang dari keluarga Yun Sui Du, hanya ada beberapa kekuatan di dinasti Daan yang berani menyerang kami. Anggota keluarga Du, 4 keluarga Yun Sui lainnya, keluarga kerajaan Daan, dan sekte Junwu. Ketika tetua ketiga mengucapkan kata terakhir, suasana di aula menjadi sedikit dingin. Ekspresi Du Zentian berubah sesaat sebelum ia menghela napas dan menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata, mengapa pasukan-pasukan besar di dinasti Daan ini menyerang saudara keempat? Masalah ini tidak boleh dibicarakan gegabah. Itu saja, Du Fei, kau bisa mundur dulu. Mengenai masalah ini, aku tentu akan meminta seseorang untuk menyelidikinya secara detail. Jika ada hasilnya, aku pasti akan memberitahumu. Baik, Du Fei mengangguk pelan, lalu menarik Xiao Ai dan memberi hormat dengan cepat, lalu bergegas pergi di bawah tatapan berbagai orang asing di aula. Mengapa kamu berbohong? Ketika Du Fei dan Xiao Ai hendak keluar dari aula utama, Du Han, yang telah mengutus mereka keluar, tiba-tiba berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei terkejut dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Du Han yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang. Kau tak perlu takut. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya tidak mengerti. Kau seharusnya tahu sesuatu tentang pembasminya, tapi kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Tanya Du Han dengan tenang. Du Fei menatap Du Han sejenak, dan setelah memastikan bahwa dia tidak punya niat jahat, dia berkata dengan suara berat beberapa hal lebih baik dilakukan sendiri daripada membiarkan orang lain melakukannya. Benarkah begitu? Du Han tersenyum tipis dan langsung mengangguk. Bagaimanapun, ini urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja. Apa sebenarnya? Bisik Du Fei sambil mengerutkan kening. Du Han melirik Du Fei, lalu Xiao Ai, sebelum melanjutkan, kesampingkan semua hal lainnya, jika kau ingin tetap tinggal di keluarga Du dan mempertahankan apa yang ingin kau lindungi, kekuatanmu sungguh tak ada apa-apanya. Meskipun kepala keluarga dengan berat hati mendaftarkanmu sebagai murid inti, kekuatanmu sungguh terlalu besar. Kurang dari 3 bulan lagi, festival keluarga akan tiba. Kuharap saat itu, status murid intimu tidak akan tergerus oleh orang lain. Lagi pula, aku juga sangat tertarik padamu. Setelah mengatakan itu, Du Han tersenyum ringan, tetapi tidak lagi memperhatikan Du Fei, dan berbalik dan pergi. Festival keluarga. Du Fei sedikit mengernyit, lalu ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dia tentu saja menjelaskan masalah upacara peringatan keluarga. Konon, upacara peringatan ini merupakan acara akbar tahunan keluarga Du. Selain penghormatan kepada leluhur, ada acara lain yang sangat penting, yaitu kompetisi klan. Di luar kompetisi klan, generasi muda keluarga dapat saling menantang sesuka hati. Jika tantangan tersebut berhasil, status dan posisi pihak lain akan jatuh ke tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, kompetisi klan tahunan sangat penting bagi generasi muda keluarga Du. Banyak orang berlatih keras selama setahun penuh hanya untuk kompetisi klan ini. 3 bulan lagi. Du Fei tersenyum tipis, tatapannya tertuju pada alun-alun yang kembali ramai. Meski cuma 3 bulan,
Itu sudah cukup. Xiao Ai, yang berdiri di samping, melihat ekspresi Du Fei tiba-tiba menjadi ceria. Entah apa yang dipikirkannya, senyum lega langsung tersungging di wajah cantiknya. Panggilan. Setelah mendesah panjang, Du Fei menjatuhkan dirinya ke tempat tidur tanpa basa-basi, dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Ada apa? Tuan muda, apa kau begitu lelah hari ini? Xiao Ai di belakangnya menggeleng tak berdaya dan berkata lembut. Aku tidak bisa bilang aku lelah, ini hanya terlalu menyebalkan. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah meninggalkan aula, keduanya menghadiri pertemuan klan keluarga Du. Awalnya, dengan identitas Du Fei, ia tidak akan mendapat masalah. Namun, setelah mengetahui bahwa Du Fei adalah keturunan keluarga inti, banyak orang datang untuk menyapa. Meskipun ada beberapa niat baik dalam salam ini dan masih perlu dipelajari, kegiatan semacam ini membuat Du Fei merasa lebih lelah daripada saat dia berlatih. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, kapan Anda mulai berlatih? Dan ini latihan binaraga tingkat 4, tanya Xiao Ai dengan suara rendah setelah duduk di tepi tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk mengusap lembut punggung Du Fei. Kalau aku bilang aku sudah menguasai teknik ini beberapa hari ini, apa kau percaya? Du Fei tiba-tiba berbalik, meraih pergelangan tangan Xiao Ai, dan berkata sambil tersenyum. Percayalah, aku percaya apapun yang dikatakan Tuan Muda. Wajah Xiao Ai langsung memerah ketika pergelangan tangannya dicengkeram Du Fei. Ia tampak ingin melepaskan diri, tetapi ragu sejenak dan tidak bergerak lagi. Namun, Du Fei tidak memperhatikan ekspresi Xiao Ai. Ia malah duduk, bertepuk tangan, dan berkata, apapun yang terjadi, tak perlu menyembunyikan fakta bahwa aku bisa berlatih sekarang. Mulai besok, aku bisa berlatih keras. Jika aku bisa naik ke tingkat ke-7 penempaan tubuh dalam 3 bulan, maka Du King, semua tentangmu akan lenyap. Mendengar hal itu, wajah Xiao Ai langsung terkejut, namun kemudian ia mengerjap pelan dan berkata, Tuan Muda, saya percaya padamu, Anda pasti bisa. Kepercayaan yang tak masuk akal ini menghangatkan hati Du Fei. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengusap kepala Xiao Ai, membuat wajahnya memerah lagi. Keluarga Du menempati wilayah yang sangat luas di kota Buyue. Bahkan satu-satunya gunung di kota itu pun terdaftar sebagai wilayah terlarang keluarga. Ini adalah tempat budidaya yang hanya bisa dimasuki oleh anggota keluarga Du. Di pegunungan, bahkan ada binatang buas yang diternakkan oleh keluarga Du untuk tujuan budidaya. Namun, karena alasan ini, semakin sedikit orang yang datang ke gunung belakang untuk berlatih dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tempat itu menjadi agak sepi. Namun, pada saat ini, di air terjun di lereng bukit di belakang gunung keluarga Du, ada gumpalan samar kabut putih menyebar, dan dalam kabut putih itu, terdengar semburan suara teredam, yang sungguh menakjubkan. Di kolam di depan air terjun, Du Fei berdiri di air setinggi pinggang, tubuhnya sedikit terbentang, tangannya mengepal erat, dan pada saat tertentu, dia meninju ke arah permukaan air. Minum. Dengan teriakan keras, sebuah alur langsung terbentuk di kolam air di depan Du Fei, dan bahkan dasar kolam pun terlihat. Namun, tak lama kemudian, air kolam kembali mengisi alur tersebut. Masih seperti ini melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyitkan sudut mulutnya, lalu berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Setelah merenung sejenak, Du Fei perlahan mengembuskan napas, menarik kembali kuda-kudanya, dan berkata dengan tenang, sistem, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang ini cara tercepat untuk mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh? Pertanyaannya jelas, tapi jawabannya tidak jelas. Suara elektronik dingin terdengar di benak Du Fei tanpa penjelasan lain. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Ketika ia mulai berlatih di pagi hari, ia bertanya kepada sistem tentang cara tercepat untuk mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Hasilnya, sistem menjawab dengan metode pemecah air menggunakan kepalan tangan kapas untuk memecah air. Namun, Du Fei berlatih sepanjang pagi tanpa hasil apapun. Ia bahkan merasa hasilnya tidak sebaik latihan biasanya. Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan-pelan di air, dan seluruh tubuhnya kembali ke tepi sungai seperti ikan. Ia melepas pakaiannya begitu saja, memerasnya hingga kering, dan melemparkannya ke batu. Du Fei berdiri lagi dan perlahan-lahan melakukan cotton fist di tepi kolam. Pah pah pah. Setelah serangkaian pukulan lembut, Du Fei tiba-tiba menjadi lebih energik. Saat ia bergerak, kabut di sekitarnya tampak tergeser dan menari mengikuti gerakannya. Pergi. Dengan teriakan rendah, gerakan terakhir Du Fei berubah dari kepalan tangan menjadi telapak tangan, menghantam keras pohon di depannya. Mencicit. Kali ini, saat Du Fei bergerak, pohon kecil, yang setebal mangkuk,
mengeluarkan erangan tidak menyenangkan dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara keras. Akhirnya, aku berhasil kerja kerasku selama setengah bulan akhirnya membuahkan hasil. Du Fei terdiam sejenak, tetapi ia masih sedikit tidak puas. Meskipun, seiring dengan mendalamnya kultivasinya, ia juga merasakan kekuatannya terus terakumulasi, tetapi akumulasi ini sangat normal dan sama sekali berbeda dari apa yang ia harapkan. Jika tidak ada kompetisi klan dalam 3 bulan, maka tidak ada gunanya berlatih seperti ini. Tapi karena keberadaan ketua suku itu, sepertinya aku tidak bisa selambat itu. Dalam 3 bulan, aku harus mencapai setidaknya level ke-7 penempaan tubuh. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa menandingi Du King. Secercah kesuraman menyusup ke dalam hatinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berbisik, "Sistem, selain metode pemecah air ini, adakah cara lain untuk meningkatkan kecepatan kultivasi?" Bip, pertanyaannya jelas, sistem sedang mencari informasinya sudah didapatkan, apakah Anda ingin membacanya kali ini? Sistem memberikan jawaban dalam waktu kurang dari sedetik. Baca, kata Du Fei tanpa ragu. Izin diperoleh, pemuatan data dimulai, pembacaan dimulai. Menggigit, ruang gelap yang sangat familiar itu kembali muncul di benak Du Fei, namun tidak seperti sebelumnya, kali ini, tidak ada sosok manusia di sana. Sebaliknya, sebuah kuali hitam besar muncul, dan api hitam berkobar di dalamnya. Ini, sebelum Du Fei sempat bertanya, ia melihat beberapa tanaman berbentuk aneh tiba-tiba berterbangan dari segala penjuru ruang. Tanaman-tanaman ini sengaja berada di depan Du Fei sejenak, lalu dengan cepat jatuh ke dalam kuali besar. Kemudian, api di dalam kuali mulai mendidih, dan tanaman-tanaman itu dengan cepat menyatu. Kemudian mereka terbang keluar dari kuali dan berubah menjadi pil emas seukuran ibu jari, yang jatuh di depan Du Fei. Pada saat yang sama, suara elektronik yang dingin terdengar lagi. Ramuan tingkat 9, pil pembersih sumsum tulang. Dikonsumsi oleh seniman bela diri di bawah tingkat 9, pil ini dapat membersihkan tulang dan memurnikan sumsum tulang, mempercepat kultivasi. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, pil ini bahkan dapat meningkatkan energi sejati. Bahan pemurnian daun krep myrtle, bunga tulang harimau, cabang dan daun sumsum anggrek, sumsum jantung batu, metode pemurnian. Saat suara elektronik memudar, ekspresi di wajah Du Fei berangsur-angsur berubah menjadi keheranan, dan akhirnya, keheranan itu berubah menjadi ketidakpercayaan. 10.